Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun adik-adik menyaksikan. Ya, di sini gua Faisal Fatarifin sama Tito Eki Permana. oke Bang Tito. Di sini kami diminta ya sama adik-adik panitia buat ngobrol-ngobrol sih Bang ya, lebih tepatnya. Ngobrol-ngobrol tentang keprofesian. Ya Ya, walaupun nggak jago-jago banget sih. ya intinya Mudah-mudahan bisa membantu lah. betul, intinya tidak ada yang sempurna lah. Karena di sini kita hanya sharing-sharing aja. Ya semoga apa yang kita bisa sampaikan bermanfaat buat adik-adik semua. Oke Bang, berbicara tentang keprofesian Bang. Kan kita kan lulusan teknik sipil, ya lulusan alumni dong kita. Kan mereka maba nih. Jadi secara global, menurut lu itu Bang ya, prospek kerjanya dibandingkan dengan jurusan lain itu gimana sih Bang peluangnya gitu loh. Peluang ya. Gini, dulu juga gue kuliah sipil itu gue tuh nggak tahu loh. Nggak tahu sipil itu ngapain. Jujur lah, nggak tahu. Cuman kebetulan banget memang bokap dulu lagi dinas itu di PU waktu dia di kantor. Oke. uh, gue tuh dulu uh, termasuk orang yang nggak tahu dunia kuliah itu kayak apa, terus jurusannya juga gue bener-bener buta ya. Tapi memang gue udah prepare. Gue masuknya waktu itu kebetulan di IPA. Wih, mantap. Sama gue juga anak IPA Bang. IPA 1. Gue IPA 7 dari berarti 8 Bang. berarti bagusan gue. Unggulannya 8 Bang. Unggulannya 8, gue IPA 7 kedua lah. Terus Kali waktu lulus itu kebetulan gue emang basicnya main bola ya. Gue bukan orang akademisi yang jago-jago dalam eksa gitu tuh. Enggak, gue biasa aja kalau gue. Cuman memang nggak tahu mukjizat tahu apa gue masuk IPA, dan kebetulan waktu itu ada namanya PMDK ya. Kalau zaman gue tuh PMDK. Mungkin kalau sekarang senam PTN. SNMPTN undangan ya kalau Iya, nggak senam salah. PTN. Gue daftar itu tapi nggak pakai nilai. Hmm. Gue pakainya sertifikat gue dulu waktu gue main bola gitu. Dan waktu pas nyuruh milih jurusan, Wih, itu kereta lewat Bang, sorry. dua orang berkata hal yang sama. Dua orang itu adalah guru BK gue, yang kedua bokap bilang udah teknik sipil aja. Nah, gue bilang kan, nanti kerjanya ngapain, kata gue bilang gitu. Itu pemborong katanya gitu. Dia taunya pemborong doang mungkin kan. Oke, ya, ya memang semua orang awam pasti bilangnya pemborong. Taunya pemborong. Tapi kirain sekarang udah lulus banyak yang bilang pemborong itu jadi pembohong lama-lama gitu Iya, kan. betul sih Bang. Tapi itu lebih baik lah Bang dibandingkan daerah gua bilangnya bahwa teknik sipil itu mandor Bang. Sesimpel itu gitu dia bilang kalau teknik sipil Salah. mandor itu. Angkatan gue masih ada yang nyaut coy. Apa Angkatan tuh? gue sendiri masih ada yang nyaut. Kenapa masuk teknik sipil? Mau jadi PNS. Ah. Masih ada coy dulu. Iya ya, bener ya. Iya. Bener. Ada betul Jadi di dulu gua juga zaman ada gue Bang. tuh jujur masih buta. Gue buta banget sama sipil itu kayak apa, masih buta. Tapi gue jalanin, ya gue jalanin dan after let's say gue lulus gitu. Di lulus itu ternyata memang luar biasa coy. Gimana tuh luar biasa Bang? Gampang banget untuk masalah cari kerja, dapet tawaran, terutama lu fresh graduate yang IPK-nya gede-gede lah ya. Mungkin itu banyak lah perusahaan-perusahaan yang gampang banget kepincut lah sama kalian gitu. Oke. Gue sendiri pun lumayan waktu pas ya apply di apa namanya, di Google lah, gue googling segala macam, itu lumayan banyak yang panggil. Bahkan gue sempet milih untuk stay dulu 3 bulan. Mantap. Karena gue pengen ngurusin dulu urusan kampus ya. Mantap. Dari ijazah sampai wisuda dan lain-lain. Gue emang nggak mau, prinsip gue nggak mau ninggalin. Prinsip gue dulu lulus, gue nggak mau ninggalin apapun di kampus gitu. Nyisain gitu, kayak ninggalin wisuda atau apa, gue nggak mau. Gue maunya urusan kampus beres dulu, baru gue cari kerja. Tapi sorry Bang, intinya yang gue simpulin lu nyebur lah kalau bahasa kata-kata sekarang. Bukan kecebur lagi coy, gue Apa tuh tuh? kelelep ya udah. Terperosok Bang. Kelelep ya gue belajar berenang lagi coy, mau gimana lagi kan. Jadi sebenarnya walaupun lu nggak nanya gue pengen ngasih tahu juga sih Bang. Gue juga
kalau dulu PMDK zaman gua senam PTN bang. Gua juga itu keterima di senam PTN. Lucunya gua nggak ada cerita apa-apa bang. Cuman gara-gara nanya temen gua, Hmm? lu masuk mana? Teknik sipil. Gua checklist, alhamdulillah teman gua nggak lolos, gua lolos. Ya itu Gimana gak sakit rezeki, hati ya, itu betul. rezeki Pak. Balik lagi rezeki. Jadi Balik lagi rezeki. teman-teman basic ya. Masalah nyebur nggak nyebur itu gimana lu kuliahnya, betul nggak bang? Betul. Oke. Lanjut ya bang. Lanjut ya, gue lanjut. Berarti intinya gampang lah bang ya. Gampang banget mencari kerja. Intinya gini, gua aja sampai kecebur, gua terakhir ya sebelum gua sekarang ya kerja yang sekarang. Terakhir itu gue sama HRD coy. Lu kebayang gak sih sipil kerja sama HRD di bawah HRD? Iya iya iya. Itu gue sempet nyebur di HRD dan itu nggak sebentar, 3 tahun gue di sana. Mm. Tapi dari situ gue ternyata ternyata memang peluang sipil ya. Banyak yang bilang sipil pasti kontraktor, sipil pasti konsultan perencana, sipil pasti apa namanya, ada yang di dinas segala macam, Kementerian PUPR apapun, PNS apapun lah Iya itu. betul. Tapi gue bisa nyebur ke GA waktu itu gue. Ya sempat ya bang Gue ya. nyebur di GA 3 tahun loh, dan itu lumayan menurut gue, dan gue sendiri pun kaget kok bisa gitu. Mm. Dan ternyata memang apa ya, based onnya anak-anak sipil itu memang lebih gampang untuk posisi-posisi yang memang apa ya, tidak ada hubungannya sebetulnya dengan sipil, tapi memang karena mungkin didikan kita juga terbiasa untuk belajar sendiri, mandiri, Oke. cari tahu kesana kesini sendiri gitu tuh ya Oke. maksudnya. Jadi lebih lebih banyak hal yang kita pelajarin justru bukan hanya dari kampus gitu tuh. Oke bang. Bicara tentang GA tadi bang ya. Iya, Itu GA itu pekerjaan pertama lu bukan bang? enggak. Coba kalau gue lebih tahu nih ya. Lu tuh dari awal banget nih. Awal banget kerja tuh di posisi apa, sebagai apa? Gini, dulu itu gua punya prinsip dulu sih, karena gue pernah denger senior dulu itu kalau lulus mereka selalu punya apa, mereka selalu banyak kan ya, maksudnya banyak yang lulus kemudian ada yang dia kuliah lagi S2 untuk mengejar menjadi dosen, ada lagi yang masuk ke konsultan pengawas, ada yang masuk konsultan perencana. Tapi dari beberapa senior itu, kalau gua tanya kira-kira untuk fresh graduate itu banyak ilmunya di mana sih gitu kan, karena kita ini aplikatif, ilmu terapan kan, kita Ya tuh betul kita tuh betul kan merencanakan kemudian kita membangun, betul. outputnya apa sih, outputnya kan membangun semua gitu. Sedangkan semua itu nggak bisa based on paper aja gitu tuh, semua tuh nggak bisa cuman lu ngikutin kertas kerja, nggak bisa gitu, sipil nggak bisa gitu. Dan dominasi dari teman-teman abang-abang gua juga yang gua tanya, mereka saranin kalau bisa kontraktor dulu deh, Ya ya betul betul bang. rata-rata kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Kontraktor dulu karena ilmunya lebih banyak. Yang Mm-mm. pertama, ilmu lapangan sih memang. Ilmu sipilnya mungkin banyak berkurang, tapi di situ tuh ilmu aplikatif, terapan, dan disitulah jam terbang lu bakal nambah bener-bener tuh justru di kontraktor gitu tuh. Di pelaksana ya, jatuhnya ke pelaksananya, kontraktor pelaksana. Gua lulus itu 2015 akhir kalau nggak salah. Gua 2015 akhir. ya, gua lulus Terus bang, gua potong dulu. Kayaknya kita belum nyebutin angkatan ya bang. Biar angkatan rututannya jelas gitu. Jadi angkatan Bang Tito itu alumni 2000 berapa bang? 2010. Kalau 2010. angkatan 2010. Oh iya benar, Kalau angkatan lulus 2010, lulus 2016 2015. ya. Jadi Mau bilang gua telat 1 tahun juga bodo amat. nggak Gua mah apa-apa. kenal sama lu Nggak pada. apa-apa. Ya kalau gua dari 2014. Jadi Bang Tito lulus, gua masih ada. Jadi masih bisa bertemu Bang Tito pada situ. Alhamdulillah lah. Lanjut Bang. Biar tahu aja ya. Nanti adik-adik malah nanya-nanya lagi. Ya, intinya kenapa gua bahas angkatan ya biar tahu aja, biar sama-sama kenal semua, biar lu juga nggak nyangka gua yang lebih tua gitu kan. Oke, lanjut Bang ke profesian tadi lah. Intinya gimana Bang masalah lu tadi ya awal kerja di mana ya? Iya. Jadi waktu itu ada yang nelpon, gua nggak pernah ngerasa kalau gua itu ngepli gitu. Ya apply di perusahaan itu. Gue ditelepon dari salah satu perusahaan, terus gue bilang, oh ini di mana ya? Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, deket kok kayaknya dari rumah kamu, karena mungkin dia udah cek alamat tinggal rumah gue kan. Oh ya udah Pak, kapan bisa datang? Akhirnya gue datang, dan itu di situ kantornya nggak kayak kantor.
kantornya nggak kayak kantor beneran. Itu gua datang aja ke Indomaret kata, gue bilang Indomaret asli is ngedon is guys, Indomaret is, lu bayangin. Datang aja ke Indomaret, Terus. tapi ternyata Indomaret itu lantai 2, Iya. tangganya di luar. Dan ternyata di atas itu disewakan juga dan itu dijadikan representative office sama dia gitu. Akhirnya gue interview di sana, yang gue kaget kantor yang bukan kantor itu direkturnya nemuin gue dan dia ngajak gue interview pakai bahasa Inggris. Oke. Gue langsung mikir di situ, ini sebenarnya perusahaan kerjaannya ngapain? Mm-mm. Langsung mikir ke sana dulu Tapi kan. basicnya kontraktor. Basicnya kontraktor, basicnya kontraktor. Akhirnya nggak lama udah interview, dia bilang nanti ya tunggu approval dari direktur yang tadi abis interview sama kamu, dia bilang kan, karena keputusannya semua di dia. After nggak sampai seminggu itu, 3 hari apa 2 hari, gue ditelepon lagi, disuruh datang lagi ke sana. Pas suruh datang, nego gaji, terus langsung ngomong besok langsung masuk kerja. Mantap. Mantap. Iya, tapi gue nggak tahu di sana jabatan gue apa, kerjanya ngapain, nggak tahu. Tapi yang gue tahu cuman satu, gue udah bener nih, gue masuknya kontraktor gitu kan. Oke. Oke lah. Masuk kerja, sampai katakanlah gue sampai di satu daerah yang gue juga kaget ya. Waktu itu gue Gimana tuh, Bang? sampai Riau. Langsung tuh penempatan lu di Riau tuh awal. Enggak. Jadi di sana itu gue selalu dijejelin sama direktur gue karena kebetulan di kantor itu cuma ada 4 orang, safety 1, administrasi dan finance 1, gua 1 sebagai orang baru sama direktur gua yang emang orang sipil basicnya gitu tuh. Ya. Jadi si direktur gua tuh sifatnya kalau misalkan ada kerjaan dia pasti manggil gua, ngajak diskusi, terus paling gua bantuin ngitung apa gitu tuh maksudnya. Dia pasti ngasih gua sesuatu lah. Itu di kantor, Di kantor. Oke, masih di kantor Jadi ya. gua selama 4 bulan itu gua fun. Kenapa gua bilang fun? Kerjaan sipil, gua bisa tetap belajar banyak di sana dan deket rumah gitu maksudnya. Iya. Setelah 4 bulan, tiba-tiba surat perintah apa ya namanya? Pokoknya surat perintah gua keluar, Surat tugas lah ya. surat tugas gua keluar, dikeluarkan sama dia dan gua harus berangkat ke Riau waktu Oke. itu. Ternyata selama ini dokumen-dokumen yang gua pelajarin, gambar-gambar yang gua baca walaupun gua nggak ngerti. Kenapa gua bilang nggak ngerti? Karena gambarnya gede. Itu apa ya? A0 ya kalau nggak salah. Iya, yang paling besar. A0 yang paling besar, tapi sorry, ukurannya beda loh. Ukurannya bentangnya dia bisa nyampe 3 meter. Gila. Iya. A- berarti. Pokoknya dia lebarnya lebar A0 tapi bentangnya panjang gitu. Jadi si kertas itu kalau digulung bisa mungkin apa ya? 6 meteran ada kali. Oke, intinya ya setahu gua cuma Iya. sampai A0 doang. Iya. Ya mungkin itu ya ekstra lah. Nanti gue ceritain abis Oke. itu. Tapi Bang, sebelum lanjut ke tupoksi lu kerja awal ya, Hmm. supaya kawan-kawan juga punya motivasi atau jangan sampai berharap gitu. Kan lu udah nggak di situ lagi ya. Udah ngerti. Kalau boleh gua tahu nih, gaji pertama lu. Biasanya tuh adik-adik tuh nanya, "Bang, gaji tuh gimana ya awal Bang ya fresh graduate?" Biasanya gaji pertama lu. Gini, gue nggak peduli lah mau mandang apa ya terkait gaji. Tapi dulu bahkan nggak dulu sih, sampai sekarang. Gue sampai sekarang kerja nggak pernah nyari gaji. Ya. Nggak pernah. Oke. Serius, kemanapun gue pergi itu gue nggak pernah nyari gaji. Yang fresh graduate yang ada di kepala gue cuma satu, gue pengen kerja di kontraktor dan gue pengen cari ilmu yang banyak. Tapi kalau emang lu nanya gaji gue berapa, pertama kali gaji 3 juta. Oke. Ya memang ya. Kalian nanti kuliah yang pertama ketika lo lulus jangan pernah mikirin gaji dulu yang pertama, betul nggak Bang? Iya. Ini lu kerja aja dulu gitu. Masalah gaji bakal berjalan lah. Ini gua hanya supaya kawan-kawan tahu gitu bahwa yang lu pikirin itu lulusan teknik sipil tuh ya lu langsung dapat gaji puluhan juta segala macam, yang enggak, semua berproses lah coy. Gitu ya Bang ya. Iya, jadi nggak ada yang instan. Perusahaan juga nggak bisa kayak gitu. Betul. Nggak mungkin lu fresh graduate kalau bukan masuk perusahaan yang memang sudah luar biasa hebat kali ya. Ya lu digaji di angka 5-7 aja itu menurut gua
udah bersyukur lo harusnya gitu tuh maksudnya. The Lu best, the best. bujangan gaji di atas 5 juta gitu kan, muyah mayah coy, gitu maksud gua. Nah ini, sorry, 3 juta itu hanya di bulan pertama loh. 3 juta itu hanya di bulan pertama. Bulan kedua sampai bulan keempat itu gaji gue naik terus. Gue nggak tahu kenapa. Dan hitung-hitungannya dari mana juga gue nggak peduli lah. Dan akhirnya gue berangkat ke Riau. Kalau dibicara jabatan apa yang pertama kali gue jabat di perusahaan pertama gue, itu adalah apa ya? Project engineer ya. Karena gue di sana project engineer tuh nyiapin dokumen-dokumen buat apa tender-tender di Riau. Terus ada project-project masuk, gue harus preparation segala macam dari mulai penawarannya, cek BOQ, cek gambar, lain-lain kayak gitu. Jadi gue bener-bener di sana tuh kerjaan pertama gue adalah gue jadi asisten direktur gue. Iya. Karena direktur gue anak sipil dan apa namanya bawahannya kebetulan di office waktu itu nggak ada anak sipil sama sekali. Iya. Jatuhnya gitu. Next gue ke Riau, sampai Riau belum ada kerjaan belum mulai, gue dilempar ke purchasing. Serius, itu satu perusahaan pengalamanku banyak di sana. Iya. Gue langsung dilempar ke purchasing. Di situ gue nggak mikir jabatannya apa, tapi yang gue lihat gini, di purchasing itu banyak bahan-bahan yang harus gue beli, bahan-bahan material yang harus gue beli. Di situ gue kenal banyak bahan, gitu. Jadi gue nikmatin aja tuh, walaupun kerjanya ya dibilang pusing-pusing, nggak ngerti karena lu baru masuk. Basic lu sipil gitu ya, basic lu sipil, lu dilemparnya di purchasing. Lu bayangin nggak? Kebayang lah, maksudnya butanya kayak apa, terus ngikut sana sininya kayak apa, masih ngikutin alur aja gitu. After di situ, gue ditarik lagi ke engineering. Oke. Project mulai itu. Ketika project itu mulai, gue baru sadar bahwa ternyata di kontraktor itu ada beberapa kelas. Ada beberapa kelasnya, jadi kontraktor itu banyak. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa kontraktor itu semua sama. Bener sih, Betul, betul. secara apa ya, sifatnya sama, dia sama-sama pelaksana pembangun fisik dari bangunan yang mau dibuat gitu ya. Tapi ternyata ada kelasnya loh di sana itu. Jadi ada yang kontraktor yang hanya developer rumah kayak gitu ya. Iya. Terus ada lagi yang gedung-gedung 4 lantai, 10 lantai, 5 lantai, kan ada yang kayak gitu-gitu gedung-gedung. Terus ada lagi yang apa proyek-proyek pemerintah. Itu beda-beda sih sebenarnya kalau kata gue. Nah, kemarin itu gue kecebur di industrial plant. Apa tuh industrial plan? Nah, industrial plant ini adalah lebih banyak ke bangunan-bangunan khusus yang besar-besar. Contoh. Contohnya dari bangunan yang gue bikin aja itu mungkin speknya luar biasa. Kenapa gue bilang luar biasa? Apa tuh, Bang? Yang pertama nilai project. Walaupun gue nggak tahu nilai projectnya berapa karena waktu itu nggak dikasih tahu. Cuman setiap kali gue nagih per 2 minggu itu 9 miliar sampai 12 miliar. Duit semua tuh, Bang. Nggak tahu, gue nggak ngeliat. Mungkin duit semua lah. Itu yang ngurusin tagihan kan gue. Iya. Itu per 2 minggu 9 M sampai 12 M. Per 2 minggu berarti kalau 9 M per 2 minggu ya kali 2 udah 18 miliar paling kecil tiap bulan. Iya, 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 iya. Ketika gue cek di sana ternyata memang dari material yang gue pakai pun itu bukan material sembarangan. Kalian mungkin belajar mungkin ya gue nggak tahu kalau sekarang. Mungkin belajar cuma sampai beton K500. Iya. Bener nggak sih? Iya. Gue di Riau tuh pakai beton K600 sih. Oke. Dan semua besi utama tuh pakai besi 32. Nggak ada gue nemu ngelihat besi 8, besi 10 tuh nggak ada. Besi 32 semua. Tapi Bang, itu yang menyebabkan mahal gitu, Bang. Apakah karena lokasi lu yang jauh dari tempat Enggak. belanjanya atau memang kualitasnya? Enggak. Kan gue bilang tadi, ini bangunan khusus. Iya. Dan ini industrial plant. Yang Oke. namanya industrial plant itu jelas bangunan khusus untuk industri. Kebetulan waktu itu, kalau kalian sering pakai kertas, kalian pernah ngeliat tuh April ya. Gue sebut merek ya di sini. April. Kertas tuh banyak April kan. Nah, ternyata April itu adalah dipegang sama RAPP. RAPP itu adanya di Riau salah satunya. Oke. Dan gue waktu itu di sana, dan gue waktu itu bikin gedung, bukan bikin gedung, dia mau expand, mau coba main, kalau nggak salah dia mau coba bikin produksi baru, gue nggak tahu entah itu tekstil atau apa ya.
Yang jelas itu bangunan panjang dan besar kali di sana. Kebayang lah. Gue tuh kepo bang. Keponya gimana? Apa sih bangunannya itu dari dulu besar Bangunan banget. pabrik. Di sana tuh bikin pabrik gua. Pabrik itu menurut gua gede. Kenapa gua bilang gede? Dimensi kolomnya aja itu 1,2 meter kali 0,9. Beton. Ini dimensinya kotaknya. Iya beton. Iya beton kan 600, besi 32. Dan Soalnya kan ada pabrik kan rata-rata baja bang, yang gua lihat no 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 sejauh no no ini no 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 baja no. gitu ya. Selama Gini ini gua gini lihat. gini 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 gini. Gini, apa namanya? Di sana itu precast. Oke. Jadi itu tuh beton prategang yang gue cetak dulu baru gue pasang. Iya. Gitu. Nah, jadi gue kayak main Lego tuh, kayak main puzzle, gitu tuh. Oke. Keren gue juga sampai puluhan di sana waktu itu. Keren itu sampai 29 keren ya. Dan itu dengan bobot yang macem-macem. Ada yang paling berat itu 750 ton kalau nggak salah. Kecil sih. Ada lagi yang lebih gede yang 1.300 ada tuh. Gitu. Jadi kenapa gue bilang gue beruntung masuk sana itu industrial plan gitu tuh maksudnya. Itu untuk bangunan skala besar dengan satu kolom aja mungkin kebeli mobil kali ya. Iya karena kolomnya satu macam-macam panjangnya kan kita bicaranya dimensinya 1,2 kali 0,9. Berarti basic pabrik lo ini ya si kolomnya kolom beton lah ya bang ya. Semua sampai ke lantai-lantai juga beton. Oh berarti. Semua jadi semuanya gue cetak dulu, baloknya gue cetak, kolomnya gue cetak, kemudian lantainya pun gue cetak. Gitu. Nah, udah nih, apalagi nih? Gitu. Kalau untuk di Riau sampai sana dan gue sempat ngerasain pindah beberapa kali jabatan dari mulai procurement, gue pindah ke engineering fabrikasi, itu gue ngurusin pencetakan tuh. Oke. Kemudian gue dipindahin lagi ke engineering erection. Nah, di engineering erection itu gue belajar metode pelaksanaan. Sampai yang namanya rigging plan, nge-planningin ini kren harus ada di mana besok pagi. Iya. Tiap hari kren itu sifatnya kayak apa sih, nggak boleh bergerak ke sana ke sini sembarangan. Dia dibatasin kalau nggak salah kren Oke itu. bang, kalau Macam-macam lah boleh tahu, pokoknya. erection itu apa sih bang? Erection itu jadi pemasangan. Pemasangan ya. Pemasangan. Misal kalau misalkan baja mau dipasang, itu baja mau di erection atau Oke. kolom mau dipasang, itu erection. Itu bahasa aja sih, bahasa lapangan, bahasa Jadi orang-orang sana. erection itu Tapi pemasangan jangan tuh search di Google loh ya. apa? Di search di Google aneh soalnya kalau erection itu. Jangan aja Ya pokoknya. ya, Jangan. untung gue udah dewasa lah bang. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kita ngomong kayak gini. Adik-adik juga udah dewasa kan? Mungkin. Ya jadi gue juga waktu mendengar pertama kali kata erection itu di gua KP. Erection. Jadi KP di mana waktu itu? gua di ini di mana? Soekarno Hatta bang. Bikin apa tuh? Bikin jalan buat kereta bandara. Jalan buat kereta bandara. Iyo. Oke. Nah jadi kan Lumayan si itu. girder itu kan dari pilar itu kan diangkat. Iya. Ya Pasti. sama seperti lah itu seperti Girder lah biasanya precast soalnya kalau nggak betul salah. Ya kan? betul. Nah lanjut bang dari situ dari lu lanjut karir kemana lagi bang? Nah, lanjut karir kemana lagi? Abis itu gue nyemplung di kontraktor yang menurut gue nggak gede-gede banget. Oke kontraktor lagi lah ya. Kontraktor Oh, iya. lagi. Waktu itu gue sempet udah keluar dari Riau, ceritanya beres lah kerjaan gue di sana. Gue pulang dari Riau karena gue mutusin sebenarnya pengen nyari kerja yang deket rumah karena di Riau dulu 1 tahun lebih dan gue ngerasain temen gue nikah gue nggak bisa dateng. Mantap. Asli nggak bohong, ada musibah susah mau pulang gitu tuh. Betul. Macem-macem lah pokoknya. Jadi apa ya? Menurut gue di sana itu gue berpikir gini, banyak yang nggak bisa gue beli dengan uang gitu. Iya, betul. Makanya gue milih buat balik ke Tangerang gitu kan. Ternyata nyari kerjaan di Tangerang ketika gue punya background gue engineer dan gue kerja di konstruksi di luar pulau gitu ya. Itu udah kayak kacang nih panggilan kerja itu. Nggak bohong, gue bener. Balik lagi lah ya. Gue setelah pulang dari Riau gue ngerasa apa ya kayak banyak yang nyari, sombong ya. Padahal pengalaman kerja baru gitu doang kan. Banyak yang coba nawarin gue, banyak yang coba buat nawarin gue buat gabung sama kerjaan-kerjaan mereka, tapi gue udah terlanjur janji waktu itu sama senior gue. Kebetulan dia kerja di Bengkulu, dia itu waktu itu kontraktor Pertamina Geothermal Energy. Bang siapa tuh bang? Ada Arya dulu Faizin ya. Sekarang ketua IKASI juga kalau nggak salah ya. Jadi Dia bang ketua Faiz, IKASI. bang Ya. Faiz,
Bang Ijin lah kita Iya, panggil. Bang Bang Ijin. Ijin 2006. 2006. Sekarang jabatannya sebagai ketua iskasi. Dia ngajakin gua buat join di sana. Di sana kerjaan gini, karena gue biasa ngerjain kerjaan yang super duper padet terus Yo. gede juga, Mm-mm. kerjaannya berat gitu maksudnya di sana tuh. Gue balik lagi ke kontraktor juga, tapi yang menurut gue tidak terlalu sehektik kesibukan gue di Iya, Riau gitu. oke. Sorry, kalau boleh gue ngasih info, di Riau itu gue kerja setiap hari, Senin sampai Minggu, selama 1 bulan gue dikasih libur cuma 1 hari, Mantap. kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, Mantap. tiap hari. Itu apa Bang yang dikerjain Bang kalau boleh tahu? Bukan posisi, gue, posisi kayaknya lo gue apa di situ? Posisi lo apa di situ Bang? engineer, junior engineer gue di Engineer, sana. engineer oke. Yang lu kerjain? Yang gue kerjain banyak. Pertama gue harus tahu switch. Kalau gue di fabrikasi itu udah pasti gue ngitung MTO, itu material take over apa yang dibutuhkan. Oke. Dan gue juga harus selalu update sama gambar-gambar yang dikasih sama owner, takutnya ada perubahan-perubahan. Oke. Pembangunan apa sih Bang? Pembangunan apa? Pabrik lagi? Enggak, untuk di Riau seperti itu. Bukan yang udah di Bengkulu nih, Bengkulu. Oh, kalau di Bengkulu itu gue bikin infrastruktur. Jadi dari engineering pabrik yang luar biasa besar. Iya, oke. Gue ke Bengkulu. Di Bengkulu itu gue cuman ngurusin DPT, dinding penahan tanah yang modelnya kayak pasangan batu-batu aja, terus drainase, apalagi ya. Sama gue terakhir dikasih bikin gedung kantor sih, kantor Pertamina itulah. Dia bikin kantor 2 lantai atau 3 lantai gue lupa. Itu komposit. Komposit itu maksudnya campuran antara baja dan beton ya. Iya. Jadi strukturnya pakai baja, terus ditutup pakai beton. Jadi dia komposit lah. Itu sih. Jadi di Bengkulu, tapi di Bengkulu tidak berjalan mulus ya. Ada berapa lama lo hal. di Bengkulu? Di Bengkulu kalau nggak salah 4 bulan. Kemarin yang pertama tadi apa tuh yang di Riau? Di Riau berapa? Yang di Riau itu 1 tahun lebih. Gue lupa tepatnya berapa. Tapi 1 tahun lebih. Gue di sana hampir 1,5 tahun. Dari Bengkulu loncat lagi ke Riau. Dari Riau ke Bengkulu. Iya, Riau ke Bengkulu. Dari Bengkulu ke Dari Bengkulu gue di Tangerang. Tangerang, oke. Dari Bengkulu gue kerja di Tangerang, yang gue bilang tadi, gue kejebur di HRD, coy. Oke, perkantoran lah Bang. Perkantoran. Oke. Jadi gini, gue terjun ke perkantoran di situ. Sorry, ada satu poin yang mau gue kasih tahu dulu waktu gue kerja di Bengkulu itu gini. Waktu kondisinya itu sebenarnya gue bisa nggak balik lagi ke sana, karena itu tuh waktu itu bulan puasa. Ya. Jadi kita dapat cuti lebaran, kita pulang dari Bengkulu itu. Dan gue cerita sama keluarga ya di rumah ya. Itu pada nggak setuju gue balik lagi ke sana. Ketika abis lebaran itu. Intinya, lu pas balik ke Tangerang itu belum keluar dong? Belum keluar. Oke. Belum keluar. Jadi pas gue dari cuti lebaran. Iya. Gue pulang dari Bengkulu itu gue udah ngeluh sebenarnya, karena ada beberapa hal yang menurut gue ini tidak bisa gue di sini terus gitu kan. Ada pertimbangan lain lah, ada pertimbangan lain untuk tidak bisa kembali ke sana. Iya. Tapi gue tetap balik, coy. Oke. Gue tetap balik ke sana. Gue beresin kerjaan gue, walaupun tidak 100%, tapi waktu itu steel structure gue inget banget. Gue megang steel structure dan itu gue pasang semua, udah beres, datanya gue kasih ke Bang Ijin itu. Iya. Dan gue pamit. Gue pamit. Jadi gue sebenarnya bisa aja pulang ke Tangerang dan gue nggak balik lagi ke Bengkulu. Intinya gentleman lah Bang. Iya, gue selalu punya prinsip kerja dimanapun itu sama kayak kita bertamu ke rumah orang. Kenapa? Jadi lu datang kelihatan muka, ya pulang lu kelihatan punggung. Betul. Jadi jangan sampai lu datang aja pulang tapi lu nggak kelihatan gitu sama yang punya rumah gitu. Gue balik Bengkulu. Ya udah, abis dari situ gue pulang, ya dari situ juga lumayan banyak lagi, bahkan ada developer perumahan juga yang sudah nego gaji habis-habisan. Tapi ujung-ujungnya tetap gue nggak ambil, karena waktu itu prinsip gue pengen kerja agak santai, Sabtu Minggu pengen libur, dan gue pengen kerjanya nggak kemana-mana gitu maksudnya. Kalaupun kemana-mana jelas. Gitu. Buat lo semua, kerja itu gimana prinsip lo, coy? Balik lagi gimana prinsip lo? Cari yang paling nyaman sih.
Cari yang paling nyaman. Nah, berarti intinya lu memilih yang di bawah, naungan HRD inilah Bang, ya? Iya, itu kejebur juga sebenarnya, Is. Gimana tuh Bang kejar maksudnya Bang? Karena lowongannya building maintenance waktu itu. Oke. Building maintenance supervisor ya, supervisor waktu itu. Building maintenance supervisor. Gua masuk sana, udah gitu apa namanya? Si yang interview gua, si HRD itu bilang, "Kamu nanti di bawah saya ya." Loh, kata gua, "Kok di bawah Bapak?" Gua bilang. "Iya, karena nanti jabatan kamu GA supervisor. Di sini nggak ada building maintenance." Anjir, gua di situ merasa tertipu. Lu di-prank perusahaan Bang? Apa? Di-prank perusahaan? Iya coy, ditipu bapak manajer gua ya yang terhormat, punten Pak, Ya aduh ini kita tapi bukan ngomongin gitulah. masalah manajer dulunya Bang ya, kita hanya bagi pengalaman bahwa Iya ya iya iya seperti iya inilah iya. dunia kerja gitu. Semua Dan ya ada betul, kemungkinan gitu dan Bang. gini, gue cerita, kita balik lagi ke topik yang ditanyakan ya, maksudnya Mhm. gini, kenapa kontraktor gitu, kenapa kontraktor gitu, karena memang di kontraktor gini, banyak banyak engineer-engineer yang merencanakan segala sesuatu, tapi ketika dilaksanakan di lapangan itu berbeda. Itu sebenarnya kenapa kontraktor tuh Iya. apa ya diutamakan sih sebenarnya untuk nyari ilmu lebih banyak itu banyaknya di kontraktor. Ya jadi intinya kalau kalau ya lu kalau pengen nyari ilmu ya fresh graduate ya cobalah kontraktor Iya Bang ya. jebur beneran. Itu udah pasti mutlak kalau kalau kata gua Udah semua senior gua bilang kayak gitu Bang. Ya termasuk lu. Kalau emang lu pengen cari pengalaman, cari ilmu, terjunlah di kontraktor bagi teknik sipil ya Bang ya. iya Karena semua yang lu kan namanya fresh graduate. Jadi lu fresh tuh habis belajar ya semua bakal lu aplikasiin di si kontraktor itu ya enggak sih Bang? betul sepakat sih gini, kalau perencanaan kan gampang, mau bukan bukan gampang, gue nggak gampangin karena gue nggak jago juga perencanaan. Maksud gue gini, kalau perencanaan itu maksud gue gini, dia kan hanya mengacu kepada satu SNI gitu ya. Ya Ada betul. SNI-nya kan, lu tinggal ngikutin tuh. Kalau lu kuat ya di analisa struktur dan lain-lain, ya silahkan gitu. Tapi sorry, ketika di lapangan nggak bisa. Nggak, ada beberapa poin yang tidak bisa diikuti sampai sedetail itu gitu tuh Oke. maksudnya. Dan itulah makanya kenapa pengalaman-pengalaman orang-orang yang di kontraktor itu banyak juga dipanggil setelahnya ya, Iya. setelahnya dipanggil ke konsultan pengawas, Oke. banyak banyak banget. Jadi jenjangnya mereka enak sebenarnya kalau udah di kontraktor dulu tuh. Betul betul. Jadi dia tidak hanya bisa merencanakan, tapi dia juga udah mah bisa merencanakan, dia tahu juga nanti di teknis di Iya. lapangannya kayak apa, Melaksanakannya heeh, seperti apa? melaksanakannya seperti apa. Oke, Jadi memang itulah kenapa si kontraktor itu tuh walaupun kerjanya berat luar biasa, mhm. jujur ya berat luar biasa karena gue sempet sempet pernah pulang jam 2 jam 3 loh. Sering banget itu dulu waktu di Riau itu, parah lah Jadi pokoknya. udah terlatih lah ya. Anak teknik kan? Iya, jadi di situ yang dilihat itu effort. Iya Yo, betul. perjuangannya luar biasa. Jadi jangan jangan kira kerja di kontraktor enak, tapi memang ada enaknya sih tetap sih, ada Ya enaknya intinya lah. gimana lu menyikapinya, balik lagi gimana Gimana lu kitanya iya. sih, Oke Bang, balik lagi ke gitu. yang tadi yang di bawah naungan HRD. Oke, Itu lu, tupoksinya apa aja sih Bang? gini, mungkin ini salah satu teknik rekrutmen kali ya. Oke. Karena HRD itu kan posisinya dia harus tahu kebutuhan karyawan yang dibutuhkan pada Betul. saat rekrutmen itu seperti apa. Jadi kebetulan banget waktu gua masuk itu emang pas banget lagi ada proyek waktu itu di Gresik ya, kalau nggak salah. Di Gresik itu bikin bangunan, bikin area pabrik dari nol, bener-bener dari tanah. Iya. Di sana ada satu pekerjaan. Kemudian pas juga di kantor gua itu lagi ada pekerjaan lantai mezanin. Oke. Dan di kantor gua karena memang basicnya itu dulu apa ya, after sales spare part kendaraan waktu Iya itu tuh. iya, oke. Jadi apa namanya, nggak ada orang yang paham kan Mhm terkait terkait apa namanya, ngelihat BQ aja nggak ngerti mhm. mereka, RAB nggak ngerti mereka Oh yang kayak berarti lu gitu-gitu. tuh di perusahaan yang, industri spare part gitu ya? Iya nggak sih? Ya gitu? Iya Oh coy. spare spare part apa tuh Jadi, Bang? Motor, mobil? ya motor mobil sih, Oke. motor mobil. Oke Kebetulan berarti itu grup lah dan ya gua nggak mau promosi di sini ah ya, ah ah tapi ah itu ah ah. grup gitu kan. Jadi kondisinya kayak gitu dan di sana alhamdulillahnya gua ngerasain, ya apa ya, gua ngerasain nyaman karena memang ada target juga. Waktu itu kebetulan kan di perusahaan itu gue nikah juga, Iya benar. gitu. Jadi ya calon istri gue juga bilang, "Jangan kalau kerja-kerja luar pulau lagi lah," Iya. gitu tuh kan. Nikahnya nggak usah ditekankan, Mas. Iya. Oh, Iya. Anda belum ya? Nanti bakal Kapan?
Kapan-kapan Oh Bang. iya, undangan jangan lupa. Iya siap, komandan. Lanjut. Ya gitu. Ya udah di sana tupoksi gua itu ya itu yang pertama lebih ke bagian umum sih. Karena semua pekerjaan terkait infrastruktur gue yang bertanggung jawab, listrik PLN gue yang bertanggung jawab, keamanan gue yang bertanggung jawab, aset-aset kantor gue yang tanggung jawab. Gila banyak juga tuh Bang lu Bang. Lebih banyak dibanding engineer. Gue masih mending jadi engineer asli, sumpah nggak bohong gue. Jadi engineer jelas kerjaan lu tiap hari mantau progres ya kan, Iya. ngitung pencapaian segala macam, terus lu rekap jadi tagihan selesai gitu kan Iya maksudnya. betul. Kalau di situ enggak gitu tuh maksudnya. Di situ enggak, di situ setiap hari kerjaan lu bakal unik gitu tuh. Gitu. Apalagi kemarin pas Covid seketika gue jadi tukang hand sanitizer aja. Gue datang ke kantor tuh meja gue udah banyak banget botol-botol hand sanitizer minta diisi kan anjing gue. Jadi apa ya? Nggak tahu itu. Jadi kalau bahasa simpel emang kayak lebih bagian umum gitu Bang ya. Iya umum. Apa aja lu kerjain Umum. itu Apa Bang aja ya? dikerjain. Oke. Jadi di GA itu memang sipilnya tidak terlalu oke, tapi logika anak sipilnya kepake. Oke. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue itu bersinggungan langsung sama maintenance Iya. gitu, dan kadang-kadang ya sorry ada yang logika orang-orang yang bukan bukan tahu bangunan gitu tuh, mereka nggak ngerti ini Iya. diapain, ini benerinnya gimana, dicatnya pakai apa, kadang-kadang suka Iya yang betul. ngasal-ngasal aja gitu. Dan di sana alhamdulillah gue 3 tahun ya, bertahan 3 tahun dan gue ninggalin nama baik juga di sana Iya, alhamdulillah. Jadi oke. nggak ada yang, gue selalu lah kalau semua perusahaan Ya intinya insya lu Allah lah gue yang nggak tadi mau. lu bilang, lu datang dengan tatap muka, Iya, pulang dengan kelihatan punggung gitu ya bahasanya iya gitu ya? Oke. itu selalu lah dimanapun itu. Dari si GA ini, gua tahu sih, tapi gua tahu, cuman ya biar biar gimana ya, biar dari mood-nya sendiri aja dulu. Nah, dari GA ini Abang tuh kemana sih Bang gitu? Harus gue yang ngomong Terkadang jujur Bang, gua ngebahas itu sedih sendiri gitu. Nanti kita ceritain lah apa yang terjadi pada saat itu. Karena Iya, kita berjuang bersama, iya. tapi yang jebol nggak bisa bersama. Jadi gimana Bang? Abang nih setelah dari GA itu kemana tuh Bang? Ya, gue alhamdulillah sih, alhamdulillah banget setelah beberapa kali nyoba ya. Masya Allah. Iya, itu perjuangan luar biasa, doa orang tua juga luar biasa. Ya gue nggak tahu, beberapa orang mungkin beranggapan profesi ini biasa aja gitu kan. Betul. Tapi kalau bagi orang tua itu idaman Bang. Semua orang tua. Idaman menantu. Iya. Gue udah nikah lagi anjir ya. Sayang Bang itu kan. Calon mantu idaman tuh ini katanya. Iya, katanya, tapi enggak. Tapi semua sama lah Bang. Iya, jadi Abang apa tuh Bang? 2019 kemarin gue tes di CPNS Kota Serang. Iya. Dan alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah ya gitu. Allah. Sekarang pun udah mulai lagi ya, maksudnya udah masuk juga. Sudah mulai bekerja udah beres, ya, udah beres segala macam. Dan masih adaptasi gitu kan. Kenapa adaptasi? Karena yang gue hitung sekarang paping block, jamban. Jadi lebih turun lagi gitu tuh. Aduh, tapi ya nggak apa-apa, gue nikmatin prosesnya aja sih gitu. Ya jadi ya sekuat apapun lu memaksakan kehendak lu, kalau bukan rezeki coy, intinya coy. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena gua tuh tesnya bareng sama doi gitu loh. Gua tesnya bareng sama doi, bahkan formasi gua doi yang nentuin gitu kan. Tapi ya balik lagi, pengalaman gak ngebohongin. Dan itu bukan nepotisme ya, Is? Bukan. Gue ngarahin lu ke situ bukan nepotisme ya. Jadi memang karena guanya pada saat itu masih kosong lah Bang ya, masih kosong, belum ada bayangan. Kan beliau ini udah 3 kali Bang ya. Iya, gue 3 kali coba. Dan gua baru 1 kali tes. Tapi luar biasa loh. Nilainya lebih gede dari gue sih. Amin. Cuman emang rezeki coy, rezeki. Terkadang rezeki ibarat jodoh Bang ya. Mungkin jodoh gua belum PNS. Iya. Jodoh gua masih tepat yang sekarang. Kalau kata bokap gue juga kan, Gimana jangan tuh? dihahayang, jangan diembung. Bener Jadi jangan gitu. terlalu kepengen banget, tapi jangan terlalu enggak juga kalau misalkan enggak ada gitu. Eta gitu. Intinya ya kalau lu mau ya usahakan. Kalau lu nggak mau ya sudah nggak usah. Jangan pernah nyoba-nyoba untuk sesuatu. Oke Bang. Jadi intinya dari semua pekerjaan lu nih, dari awal yang di Bengkulu,
Riau. Yang di Riau sampai yang di PNS sekarang, ada nggak sih yang lu tuh kendalanya gara-gara manpower, Bang? Maksudnya manpower itu tuh tim lu tuh acak-acakan, lu aduh susah lah ngatur tim lu gitu. Atau ya misalnya bawahan lu atau atasan lu yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang harusnya dikerjakan gitu, Bang. Gini, manusia tuh unik. Manusia itu unik, Betul. unik. Jadi setiap kepala kan isinya beda-beda ya. Pola pikirnya beda-beda. Dan sekolah gini, dari sekolah itu kita sudah dikelompokkan kan. Maksudnya dikelompokkan dalam arti kata kita ada kelasnya, ada jumlah siswanya gitu Iya, kan. betul. Dan di setiap siswa itu selalu ada yang menonjol. Betul. Betul kan? Betul. Ada yang menonjol, ada yang bodoh ya bahasanya ya. Bukan bodoh sih, maksudnya tidak baik lah di akademik. Terus ada yang nakal luar biasa, biasanya gitu kan. Nah, lu jangan harap masuk perusahaan gede lu nggak bakal ketemu tuh orang-orang kayak gitu. Ada aja soalnya. Jadi tidak menjamin, sorry, gue bilang kenapa kayak gitu karena dimanapun lu bekerja, ya selalu ada orang yang memang tidak bisa Diajak kerja ngikut, sama. iya ngikut apa yang lu mau atau mungkin ya dia juga nggak bisa apa-apa Iya. gitu. Dan Tapi itu selalu Bang, ada. dari pengalaman lu gitu, ketika lu melakukan sesuatu pekerjaan yang sifatnya itu benar-benar tim yang harus turun tangan bersama-sama, tapi menjadi berantakan atau menjadi gagal atau menjadi kendala gara-gara ada satu orang yang benar-benar tidak bisa diajak kerja sama tim. Itu ada nggak sih Bang, pernah ngalamin? Kalau kerjaannya sampai gagal nggak pernah, Nggak pernah ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillahnya nggak pernah. Karena gini, gua nggak pernah ngitung hanya mereka yang kerja. Ya. Kadang-kadang kalau memang satu orang itu nggak bisa diajak kerja sama, gua yang turun. Ya gimana ya, Jadi intinya kita inisiatif kita Bang ya. iya, jadi gini, ya profesional Iya aja. Itu betul. kan tanggung jawab lu, tim Iya. lu yang bantuin, bener nggak? Jadi Tim lu yang pengaruhnya bantuin. mungkin bukan ke objek yang kita sedang kerjakan, tapi pengaruhnya ke orang lain yang kena imbasnya, betul nggak ya? Ya Iya, gara-gara dia gue jadi kerja ekstra, maksudnya lu iya. jadi kerja ekstra, betul Nggak nggak? apa-apa, yang Iya, penting kan kerjaan beres. betul. Tujuannya Jadi itu dulu sih yang intinya penting. ya efeknya bahwa kerja sama tim itu penting lah bang, Banget. menurut gua gitu. Kalau banget, itu banget. Karena sorry bang, nggak semuanya orang mikir kayak kayak lu gitu. Ya. Ya gimana caranya kerjaan gua beres, kalau lu nggak sanggup ya udah gua bantu. Ya nggak Iya, semuanya gitu. iya, iya. Banyak orang yang egois. Iya, iya. Yang jelas tugas gua beres. Iya. Betul nggak bang? Gua itu gini, betul, itu betul. Gua itu mikirnya gini, gua itu mulai berpikir menjadi orang yang apa ya, bahasa kerennya mungkin profesional kali ya. Oke siap. Jadi gue nyoba buat jadi profesional karena memang hal itu dibutuhkan di dunia kerja. Ya, Contoh sepele deh, nomor nggak ganti-ganti. ya, Itu contoh sepele loh. ya. Gue nggak bohong. Nomor HP. Nomor handphone, Oh ya. nomor handphone jangan ganti-ganti. Kuota jangan sampai nggak punya. Waduh. Itu yang sepele. Jangan bicara kerjaan dulu Iya, gitu. Itu iya. preparation di kita dulu aja gitu tuh. Iya, iya. Terus apalagi ya, kuota jangan sampai habis. Telepon, jangan sampai lu punya handphone bagus, iPhone apa yang paling terbaru lah sekarang gitu, tapi nggak ada pulsanya. Iya, karena gini, kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh itu kan nunjang kita kerja. Itu tuh apa kita yang siapin sendiri gitu. Betul. Perusahaan belum tentu mau nyiapin. Betul. Jadi gue mulai belajar profesional tuh semenjak gue balik dari Riau. Jadi dulu juga pas gua jadi mahasiswa, prinsip gua tuh yang penting ada kuota, coy. Ya, Sama bang, dan gue juga sempet ngobrol sama bang Vito. Waktu gue belum memahami bahwa pentingnya pulsa bang ya. Ini kata lo yang simpel-simpel aja. Iya, Pentingnya betul. pulsa. Jadi jangan sampai hanya gara-gara pulsa lu dianggap nggak bertanggung jawab, coy. Gitu. Karena ya dulu pun gue kerja di tempat yang kadang-kadang ada sinyal, kadang-kadang tidak ada sinyal. Iya. Sedangkan ketika lu kerja ya apapun yang harus lu lakukan supaya lu tetap berkomunikasi atau berintegrasi sama bos lu gitu. Itu yang pertama. Jadi pentingnya pulsa sebagai profesionalitas. Sedangkan banyak lagi contoh-contoh profesional yang simple bang ya. Iya. Terkadang orang tuh bilang profesional tuh ya Simple loh, terlalu simple tinggi lah. Yang penting gua ada gitu. Profesional lah. Kalau kumpul apa-apa gitu ya. Enggak.
Simpel, pulsa tuh ya. Ya bener ya Bang ya. Jadi ya lu tuh terlalu mikir jauh, sedangkan lu ngomong profesional tapi pulsa nggak punya gitu kan. Sedangkan bos nelpon putus-putus lu nggak berani nelpon pulsa ke bos gitu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berarti Iya, lu nggak gua yang kayak gitu tuh. Gua kalau sorry ya, gua kadang kalau nelponnya by WA ya, Iya, by WA tuh kan suka kadang-kadang putus-putus gitu kan. putus-putus. Gua matiin sama gua. Mau Sama. manajer, mau direktur gua matiin, gua telepon Sama. balik pakai pulsa. Sama. Kadang-kadang sih Sama. maksudnya. Tapi kalau gua sering Bang, setelah ngomong dapat cerita dari lu bahwa komunikasinya sampai putus. Nah, Nomor dari satu itu. dari Nggak situ bisa gua gua. karena komunikasi itu ya ibarat gini. Kalau lu lagi ngomong tersendat-sendat, salah paham bos lu, Selesai lo. ya selesai lah lu. Ya lebih baik gua matiin, ngobrol dari Iya. awal lagi ya enggak, Bang? Betul. Intinya Sepakat. kayak gitu. Itu hal sepele sih yang gua pelajarin dari Riau, ya profesionalisme kita itu nanti juga tim muncul gitu. Oke. Nanti belajar kok, kayak gitu tuh belajar Ya, jadi belajar intinya sendiri. intinya ya buat kawan-kawan semua kerja sama tim itu berpengaruh, sangat berpengaruh minimal bagi orang lain, maksimal bagi pekerjaan lu gitu. Terus Bang, untuk menghadapi itu semua kan ya mau nggak mau adalah mental yang berbicara. Betul nggak sih Bang? Iya. Kayak maaf ini Bang ya, kalau gua di posisi lu, Yang mana anjir nih? yang awal Oh, yang awal. anjir gila gitu, 3.000 lu berangkat ke Oh, Riau. enggak dong. Pas awal ke Riau lu 3 Mei bukan? Enggak dong. Masuk ke Riaunya. Enggak dong. Duduk ke Riau berapa? Kan gue tadi bilang. Lu tadi bilangnya meningkatnya pas di Riau. No. Gaji gue 3 juta itu Pas di di kantor. bulan pertama aja. Iya. Jadi bulan kedua, ketiga, keempat selama gue masih kerja di kantor di Tangerang itu naik terus. Nggak tahu hitung-hitungannya dari mana. Iya. Nah, Lu berangkat ke Riau bulan ke berapa? bulan kelima. Oke, berarti udah 5 Awal kali bulan gaji kelima. Ya. Gitu. Berarti lu makanya lu mau ke sana. Empat kali gaji. Udah 4 kali gaji. 4 kali gaji, 4 kali gaji baru berangkat sana berarti ya. Berangkat ya, sana. Ya, bagus lah ya, maksudnya Sampai sana udah melesat sih ya, sebenarnya. Intinya seperti itu, balik lagi. Kenapa gua bilang mentality, Bang? Yang pertama, kalau kita bahasanya anggaplah tadi pemahaman gua bahwa lu anggaplah 3.000 berangkat ke Riau. Ya, Secara kontrak iya sih. Secara kontrak segitu memang. sebenarnya. Ya kalau adik-adik mandang ya gila, mental gitu Bang. Berarti mental kita, terutama mental pribadi dulu Bang. sebelum mental ke projectnya gitu. Iya, Ya kan? iya. Itu mental pribadi kan. Iya. Gila, gue harus siap itu. Jangan kan gitu Bang. Ini gue sedikit cerita aja. Gua ini bukan curhat ya. Maafin. 3.500 Bang ya. Waktu itu. Iya. Di perusahaan yang pertama. Sekarang enggak lah ya. Ya iyalah. Jadi di perusahaan yang pertama 3.800 kalau nggak salah. Gua harus bertahan hidup di kota besar. Kota Tangerang Bang. Ya Allah, gua orang Serang Bang. Gua harus hidup di Tangerang yang maaf biaya hidup Bang. Iya. Biaya hidup ini mental. Biaya hidup sekian, gua megang UMR coy. 28 Bang. 38. 38 dan biaya hidup gua lu bayangin aja nih. Gua 3.800. Biaya hidup gua buat pokoknya aja udah habis 2.800. Sisa 1.000. Sisa 1.000 gua makan apa coba bayangin. Itu pokok di luar makan ya. Iya. 2.800 itu buat gua kerja Bang, buat gua kerja. 1.000 gimana gak mental kan Bang. Intinya gitu. Ya sama lo. Pengalaman lu yang bener-bener mencoba kementalan lu gitu dalam kerja itu bagian mana gitu. Kalau gua kan tadi ya gua terima aja karena ya udah gua nyari pengalaman bukan nyari gaji gitu. Jujur kalau gua dulu gini, gua sempet minta dulu awalnya. Kenapa gua berani ke Riau tuh sempet mintanya gini, karena gue percaya emang kalau kontraktor itu rata-rata jarang yang stay di satu daerah aja gitu Ya satu lokasi. Iya, jadi gue emang udah nyiapin diri gue buat ya udahlah, abis apa namanya, kalau memang hal yang gue minta udah terpenuhi semua, gue mau dilempar kemana aja gue siap. Oke. Nah yang lucu Itu mental. Iya, nah gini, yang lucu itu malah keluarga gue. Benar sih Bang, benar. Jadi malah ketika SK gue keluar buat gue ke Riau, itu malah bokap nyokap gue yang repot.
Haliwu lah. Iya, Haliwu. Kamu nanti kerja di mana ya kan? Tinggal di mana, Iya, tidur betul. gimana segala Betul. macam ya. Tapi emang alhamdulillahnya dulu di perusahaan gue yang pertama itu makan terjamin, Iya. mes pun bagus dan di sana Hmm. bukan hutan gitu Oke. maksudnya. Sampai gue dikasih lihat foto-foto mes segala macam tuh. Bahkan sampai direktur gue ngomong gini, mau saya teleponin bapak kamu kata. Jadi lucunya gini, maksudnya guanya udah siap, Iya. tapi keluarga enggak ngasih dan gua harus ngerayu dulu gitu sampai orang tua gua bilang oke, ya akhirnya ya ujung-ujungnya tetap ngizinin kan. Jadi kayak guru izin muridnya buat tadi. Kurang lebih kayak gitulah. Ya Oke, Bang, sampai ke sana lah. tadi mental pribadi untuk menangani atau menjalani suatu pekerjaan, Bang, ya. Sekarang mental lapangan. Mental udah mulai lebih ke pekerjaan kita gitu. Apa sih yang benar-benar lu pernah rasain mental tuh diuji gitu loh, di situ gitu. Mental tuh diuji. Gitu. Contoh misalkan Contoh. ya bos lu marah-marah abis-abisan gitu, tapi lu tetap fight gitu loh. Kalau marah biasa aja gua. Hah? Kalau marah biasa aja. Ya, biasa. Karena kadang Karena kan kita memang sering dimarahin tuh. iya, Jadi udah biasa. iya. Gitu. Lu sering dimarahin ya? Sering gua, Sama Bang. siapa? Ya, biasa lah, pokoknya mah gitu lah. Gua kan ini, Bang, mahasiswa teladan, maba paling hebat lah dulu, kalau nggak salah. Gini, kalau masalah diomelin, gue dari dulu juga sering diomelin karena keluarga gue keras. Iya. Keluarga gue keras, gue dididik memang dari keluarga yang keras. Ibu gue luar biasa sayangnya sama gue. Tapi ya namanya ibu lah ya. Sehebat-hebatnya kita berantem sama ibu ya, semua anak pasti tahu tempat paling nyaman di orang tua tuh pasti ibu gitu tuh kan maksudnya. Karena surga di tempat. Iya gitu, itu juga mungkin salah satunya. Jadi mental gue memang dari kecil udah seperti itu adanya. Di rumah sering diomelin segala macam. Dan bapak gue orang yang keras. Bokap gue tuh keras, saklek orangnya. Nah, Bapak lo keras, ibu lo keras. Apa lo emangnya? jadi deng-deng. Jadi dan di kampus waktu itu kebetulan gue nggak tahu sih apa teknik sipil di Untirta itu Iya. itu semi militer. Dulu ya. Ntar dulu. Ini yang lucu ada. Yang lucu waktu gue masuk sipil pertama kali, itu gue dikenalin sama senior di kampus itu. Di Untirta itu gue dikenalin sama satu senior, Siapa Ya, tuh, Bang? 2008. Siapa? Namanya Muhammad Ferhat. Ya, Bang Ferhat. Waktu itu dikenalin, yang kenalin itu bokap gue. Oh. Jadi kata bokap gue gini, ada ponakannya teman bapak kuliah di sini juga, Iya. kayak gitu kan. Nanti saya kenalin sama dia, Iya. gitu kan. Oke. Terus nanti nyari kosan juga dibantuin sama Oke, dia. oke, Ceritanya oke. nih. Oke. Dan gue masih polos waktu masih Iya. anak SMA kan. Nggak tahu lah ya Nggak kondisi tahu, kampus itu nggak seperti tahu apa. kondisi Ini kampus seperti lo apa. ikut-ikut aja ya. Asli nggak tahu. Oke. Gue dibawa sama dia. Gue ketemu sama dia nih, sama orangnya ketemu. Sama Bang Ferhat nih. Iya, Oke. sama bokap gue segala macam ketemu. Udah ketemu ceritanya. Gue ngejalanin lah tuh yang namanya apa namanya? Ospek. Oh, bukan ospek Apa? dong bahasanya. Bahasanya orientasi. Orientasi benar. Jadi keras ya bahasa gue. jangan keras-keras, Takutnya Gua iya. bahaya, Bang, ini media, Bang. Makanya. Jadi Sorry. gue jalanin yang namanya orientasi, Orientasi, itu. oke. Itu orang nggak pernah keluar. Oke. Si Ferhat itu gue cari. Kata gue nih orang kemana kata gue kan. Dan ternyata ada pas satu momen gue dikenalin ini adalah Komisi Disiplin Teknik Sipil. Dan lu tahu dia siapa? Dia koordinator komdisnya di situ. Lu kalau di TikTok bilang oh no itu. Gue di situ langsung asli itu gue langsung anjir langsung gitu gue sama dia dan dia tuh maksudnya gue dikenalin sama dia orangnya baik gitu. Tiba-tiba gue dikenalin dia sebagai koordinator komdis. Iya. Dengan gue sudah mengikuti rangkaian dari kampus Untirta Serang ke Fakultas Teknik kan. Itu kan berarti sudah dulu zaman gue P2KK ya. Iya. Kalau sekarang MOMB ya kalau nggak salah. Apa sih? Ya, MMP. Beda-beda lah namanya ya. Jadi dari orientasi universitas udah ngelewatin juga orientasi fakultas dan itu kita udah tahu semua dong yang namanya Betul. komdis kayak apa kan. Betul. Dan gue dikenalin sama dia di acara dan dia koordinator komdis. Di situ gue langsung mati. Asli. Dan itu tidak terjadi sih. Jadi gue digembleng juga lah. Jadi di sipil tuh ternyata kondisinya serunya dalam arti kata seru banget gitu. Seru bangetnya dalam arti kata ya mengikuti rangkaian kegiatan aja sebenarnya itu kita sudah
sudah banyak nambah wawasan yang dari mulai kesipilannya, keorganisasiannya, segala macamnya. Jadi di luar Bahkan dari dari mental pun digembleng betul. gitu tuh Intinya maksudnya. di luar dari keluarga kita masing-masing basicnya Iya, secara tidak langsung ya himpunan dan organisasi pun berpengaruh Bang ya. Dari segi iya. mental ya walaupun ya mungkin ya tergantung lu presentasinya gimana lu cara nanganinya gitu kan. Gini, gua milih di ospek, bukan di ospek, gua milih di orientasi di Orientasi. kampus ya, sama gua kerja, gua masih mendingan di orientasi kampus. Lu kalau yang ngerasa sekarang orientasi kampus berat-berat, alah. Kalau Gocek. jadi asli di kontraktor, gua itu pernah ditaruhin golok leher gua. Mm-mm. Itu di Bengkulu. Iya. Nih golok nih di leher. Sama belakang ada pisau. Iya. Ada yang nusukin pisau. Lu Iya. kebayang gak sih kalau lu yang nggak punya power Iya, iya, apa-apa, lu betul. digituin lu mau Betul. ngapain? Mental balik lagi kayak Itu satu. iya. Di Riau pernah pistol. Gila sih gila. Gua gua pahit-pahitnya Bang ya. Itu mental benar-benar diuji itu. Jadi ada namanya satu tupoksi gua namanya turun barang Bang ya. Nah, itu bener-bener malam yang sifatnya berhadapan sama LSM Bang. Warga sekitar lah. Iya. Itu separah-parahnya gue ya, nggak sampai ditodong pisau, cuma dicengkiwing Hmm. ya sama 8 orang. Badannya gede-gede kan badan gua kan gini Bang ya. Set. Badan gua kan ini gitu ya, mungil-mungil gimana. 8 orang, padahal pakai peci dia, Bang. Pakai peci ngomong bu Subhanallah ya. alkohol kan lucu Wuih, gitu. subhanallah ya. Aduh, ya Iya, iya. Allah, ini ada-ada aja. Akhirnya ya ya balik lagi mentality. Kalau kita menanganinya secara ketakutan atau malah ngedown, ya lu bakal habis di situ. Bahkan bisa-bisa nyawa lu melayang. Itu Jujur, karena orang kayak gitu nggak mikirin nggak mikir apa-apa. nggak mikirin apa-apa lagi gimana Kalau caranya sikat udah. kemauan dia tuh terlaksana lah. Iya. Makanya mental itu benar-benar penting bagi gua dalam suatu pekerjaan. Gue sampai berakhir ujung-ujungnya ngopi bareng sama dia. Hmm. Iya. Yang nodongin gue pistol sampai minta maaf dan akhirnya ngajak gue makan di luar. Kalau yang apa di Bengkulu yang nodongin gue golok itu dia sampai apa ya? Gue pulang kerja pun dia sampai Pak Tito ayo mampir gitu Iya, sampai kayak gitu. Jadi iya, sampai orangnya bisa jadi ngopi iya. bareng gitu sama Intinya gue. Jadi gimana cara kita menempatkan diri ya, kita sih. karena gue berprinsip gini. Dulu gue kuliah di Cilegon Serang pun Iya. itu kan terkenalnya, awas lu, Serang lu ya kan, Iya, betul. dikit-dikit mainnya telah teluh Banten, Cok. santet. Aduh, Banten ya kan, kata paku aja dimakan gitu itu kan. wong maksudnya. Serang, Bang. Iya, iya. Tapi kita orang kebal. Iya. Jadi maksud gue gini, kalau gue dari dulu prinsipnya, lu mau hidup dimanapun, gimana elunya gitu. Betul. Kalau elunya etikanya oke, bahasa lu gampang diterima sama orang, sifat dan karakter elunya pun bisa bisa lah diterima sama masyarakat sekitar, gue yakin sebenarnya nggak ada masalah. Dan itu sipil banget. Betul. Sipil pasti bakal kayak gitu lah. Maksudnya yang kerja nyoba-nyoba Betul. di kontraktor tuh pasti lah. Betul. Jadi ngerasain mental itu ya itu salah satunya. Sisanya banyak ya. Contohnya kalau lu mentalnya nggak ada ya lu belum tentu bisa negor tukang, coy. negor Negor tukang tukang. belum tentu lu bisa gitu. Iya. Kalau ya itu ya simple lah maksudnya kayak gitu. Banyak hal-hal lagi yang di Ya, lapangan. rapat koordinasi ya kan. Nah. Gue rapat koordinasi abis helm 8 nih. Iya, rapat koordinasi itu sampai apa ya? Kan karena gimana ya, orang mana ada sih kerja mau disalah-salahin. Betul. Karena rata-rata sorry di dunia kerja udah mulai pada cari muka sama atasan kan. Betul. Itu udah parah banget. Gue helm berapa kali ngebanting gue. Iya. Iya, saking keselnya. Tapi enaknya orang-orang di sana pun gini, orang-orang yang biasa di dunia konstruksi itu biasa Iya, sama hal betul. kayak gitu. Jadi Betul. mereka hanya meluapkan masalah, mereka hanya meluapkan emosi itu hanya di pas itu aja. Iya, profesional. Iya. After this itu ya udah kita ngerokok bareng, Nah, ngobrol bareng, ngopi lagi, bercanda lagi, ketemu biasa lagi gitu tuh. Betul. Kerjaan is kerjaan gitu Betul. maksudnya. Jadi di luar forum itu ya sudah gitu. Dan Jadi- gue jamin anak sekarang kayak gitu mah baper coy. Baper, coy. Mau resign. Jadi ya intinya ya profesional aja Bang ya. Jadi kenapa menurut gua mental itu penting? Jujur coy. Kalau di kerjaan lu mentalnya kurang, maaf Bang, bahkan lu yang bakal dijatuhin sama orang lain ya nggak sih Bang? Iya gini. Itu banyak banget Gini, yang gua gini. lihat, yang gua rasain sama yang diceritain sama kawan-kawan gua sama Iya abang-abang gua. benar. Gini sih.
Gue dulu dapat kata-kata dari Ferhat sama Cahyo. Ada Yusuf Cahyo Nugroho, sama 2008 juga itu. Dia sama-sama 2008. Omongannya sama, mereka bilang kayak gini, kalian benar-benar pahamin apa itu kampus gitu. Kenapa? Karena memang setengah kehidupan dunia nyata itu ada di kampus. Itu di situ tuh lu apa ya, yang namanya pembelajaran itu banyak di sana gitu. Jadi dan gua nggak pernah terpaku sama sipil aja, himpunan aja, futsal aja, enggak. Gua nggak kayak gitu orangnya. Gue suka banget yang namanya belajar dari ngobrol-ngobrol gini. Iya. Kadang-kadang gue ketemu satpam, gue ajak ngobrol, gue ketemu OB, gue ajak ngobrol gitu. Kadang ketemu apa, nunggu bis bete ya, mau pulang misal ke Tangerang dulu zaman di kampus tuh, nunggu bis di warung, tukang warungnya gue ajak ngobrol Ah, gitu. ah, ah, Ya ah. jadi gini, nyari ilmu gue ngerasanya di Betul. mana aja Nyari gitu. ilmu dari mana aja, betul. Karena Iya, soft skill lu, public speaking lu, cari lu menangani sesuatu itu nggak harus dari satu orang. betul. Terkadang ya mungkin ya enggak sih Bang, misalnya Gimana? kita ada masalah lu kadang-kadang, "Oh iya, ingat omongan Mamang Beca," misalkan. Ya enggak sih? Enggak ada yang enggak mungkin loh Bang bagi Bang. "Wih, gue pernah ngedengerin, si Mamang ini ngomong nih, kayaknya ini," gitu loh. Jadi banyaklah, bersilaturahmi sama orang lain supaya lu dapat ilmu dari dia, karena pengalaman itu adalah guru nomor satu lah. Dan silaturahmi itu buka pintu rezeki sih. Betul Itu itu. juga. Nah Bang, bicara tentang pengalaman kerja lu Bang, dari 1, 2, 3, sekarang PNS 3 berarti. Dari 3 itu lu, merasakan nggak sih Bang yang namanya nepotisme gitu? Apa yang di kedua doang itu ya? Nepotisme ya. Gua kalau bicaranya nepotisme gimana ya? Karena memang gini lah jatuhnya, jangan 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 apa ya, jangan masalah kerjaan dulu deh gitu tuh ibarat. Contoh lu apa ya, contoh lu motor lu rusak gitu kan, Iya, lu bawa ke bengkel, kalau bengkelnya nggak kenal, emang lu mau gitu aja? betul betul Kayaknya betul. enggak deh menurut gua. Betul. Jadi segala sesuatunya itu biasanya sih orang lebih suka sama yang kenal dulu gitu, Betul. kenal dulu, tahu dulu siapa sih orangnya. Dari situ dulu itu sebenarnya udah jadi poin plus gitu tuh maksudnya. Nah, kalau bicaranya ke dunia kerja, ya itu memang apa ya? Kalau bicara dunia kerja itu emang udah lumrah sebenarnya yang kayak gitu tuh. Jadi ada yang bawa si A, ada yang bawa si B, gitu kan? Maksudnya ke sana kan Betul betul arahnya kan? betul. Itu udah biasa sih Jadi sebenarnya. intinya ya percaya deh. Jadi walaupun, bahasanya bawaan Bang ya, tapi skill tetap nggak akan nomor 2 kan Bang ya? Skill itu ngikutin. Ngikutin. Iya, yang lebih diutamain tuh tanggung jawab sama lu kuat apa enggak diem di situ. Betul 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 betul. Karena sebenarnya pengalaman kerja 1 tahun tuh nggak dihitung pengalaman kerja loh. Mhm. Hati-hati. Jadi kalau kerja tuh kalau bisa netap gitu tuh, 2 tahun 3 tahun baru kalau mau lompat lompat gitu, jangan setahun lompat, bahkan ada yang belum setahun udah lompat lagi, Mhm. nanti CV lu jelek sebenarnya. Oke. Sebenarnya ke sana. Nah, di luar dari yang tadi gua bilang relasi dan skill Bang ya. Jadi intinya ya, pentingnya bersosialisasi kan itu Bang, menambah relasi Bang. Dan skill kan akan mengikuti gitu. Dan kalau untuk dari segi pengalaman ya Bang, biasanya nih Bang ya, kalau, orang-orang, HRD segala macam kayak gitu, lebih milih kemampuan atau pengalaman Bang? Tergantung. Tergantung apa nggak yang bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa apa ya, dibandingin Bang ya? nggak bisa Asal jangan dibandingin. digantung aja sih Bang Iya. sebenarnya. Kadang-kadang kan ada yang udah pre udah dipanggil tapi nggak dipanggil lagi kan, Iya kan, banyak banget tuh yang kayak gitu. sakit Bang ya digantungnya. Oh iya, sakit. Oke lanjut aja lah. Suwe. Jadi di HRD itu ada analisa sebenarnya. Oke, Analisa kebutuhan pegawai. Sama semua lah. Kalau di dinas itu namanya badan badan apa ya? Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusianya gitu ngeri maksudnya. nggak lu langsung bandingin sama dinas? BKPSDM. Orang dinas dicoy. Enggak, maksudnya semua gitu. Semua perusahaan yang bergerak, mau itu di dinas, mau itu di swasta, mau itu BUMN. Menurut gue itu masing-masing ada analisanya sendiri untuk kebutuhan pegawainya gitu tuh Oke, maksudnya. Jadi tidak bisa juga lebih lebih milih pengalaman atau lebih milih yang fresh graduate, itu tidak bisa iya, ke sana. Karena biasanya gini, biasanya justru kalau orang-orang yang udah pengalaman itu bukan dia yang nyari kerjaan, iya, tapi kerjaan yang nyamperin dia, entah iya, dari relasi dia yang udah banyak, entah mhm, dari mungkin
sorry, range budget gaji dia yang sudah luar biasa, kan Iya, nggak betul. mungkin juga perusahaan baru berkembang langsung ngambil senior yang luar biasa hebat ya dengan rate-nya yang sudah Betul, betul. berdijit-dijit ke atas gitu tuh maksudnya kan. Karena orang tuh pasti punya harganya sendiri, Bang. Iya, makanya gue bilang, jadi tergantung analisa dari perusahaan tersebut. Terus balik lagi kadang-kadang ada juga yang based on kerjaannya. Iya. Kerjaannya apa gitu kan maksudnya. Kerjaannya ngapain? Kira-kira kalau dipegang sama yang senior gimana ya kan gitu. Iya, Kira-kira kalau dipegang sama yang baru lulus kayak apa gitu betul. tuh. Jadi intinya gini sih kalau kata gue. Untuk masalah kemampuan atau pengalaman, yang pertama lu kalau kerja fresh graduate, kerja aja dulu. Masalah gaji menyusul, Bang, ya. Terus untuk mencapai atau mengetahui, berapa sih harga lu, ya udah nanti ketika ya kerja kedua, kerja ketiga, Iya, menurut iya, gua, Bang, iya. ya. Bener bener Menurut bener gua, bener. karena Bener bener bener. pengalaman gua ya setelah gua loncat dari yang pertama, oh ya udah nih, ini harga gua gitu. Iya. Gitu. Jadi semakin lu apa ya, saklek sama diri lo sendiri ya, HR pun bakal "Oh, ya udah, ini orang dari pengalaman dan kemampuannya bisa dibuktikan dengan dia ya udah dia udah yakin gitu harga dia segitu." Tadi kan gue sempat bilang kan, pengalaman kerja 1 tahun itu terkadang tidak disebut pengalaman Pengalaman, kerja. betul. Karena apa? Karena sebenarnya gini, gue belajar banyak di perusahaan gue yang terakhir ini ya. Sampai kayak gini lah jatuhnya. Eee, Orang sakit itu boleh, bener nggak sih? Bener Boleh, nggak sih? masa boleh Boleh enggak? dong, Boleh. ya kan namanya kerja pasti ada down-nya ya dia Iya, ya. betul. Dia sakit nih, boleh, bener, nggak masalah sakit gitu tuh. Ada surat dokter, ada kejelasan, dia bener sakit gitu Betul. maksudnya. Tapi gue balikin lagi, secara tanggung jawab dan kehadiran dia di kantor, apa terpenuhi? Ya, Tidak. Apa berpengaruh ke penilaian? berpengaruh. Pengaruh ke penilaian. Jangan dikira itu nggak pengaruh gitu tuh maksudnya. Jadi di situ di perusahaan gue yang ketiga ini karena mungkin di perusahaan pertama dan kedua gue dibebaskan di perusahaan pertama dan kedua itu dibebaskan dan mereka kata bukan dibebaskan dari segi ya gue leha-leha, bukan ke sana sih arahnya. Cuma maksudnya hal-hal seperti itu tuh tidak ditekankan gitu. Ya, Karena mungkin based on lapangan kan. Jadi kan namanya di lapangan kadang ya gue juga tadi bilang gue sempat pernah pulang jam 2 subuh, jam 3 subuh gitu kan. Bahkan pernah pernah jaga malam, pernah betul, kayak gitu-gitu betul. sampai pagi. Jadi maksudnya di lapangan itu jam kerja lebih fleksibel Betul, biasanya kan. betul. Nah, terus kalau di office ketika gua di bawah HRD ini waktu itu kan udah kepasti jam Ya, kerja itu udah pasti 8.5 kan, jam betul. jam 8 masuk, pulang jam 5. Dan lu pun memantau, karyawan lain kan HR kan maksudnya? Itu bukan urusan gua Bukan kalau urusan itu. lu? Bukan. Jadi gua lebih ke teknikal. Gua lebih Mmm, banyak di teknikal, kalau untuk rekrutmen dan lain-lain itu gua serahkan sama atasan oke, gua. oke. Tapi kecuali bawahan gua Mmm. langsung, kalau bawahan gua butuh bawahan gua, ya gua yang hiring juga, gua yang cari juga Nah, orangnya iya kayak gitu. maksud gua kayak gitu. Hmm. Ketika lu diposisikan berarti lu mempertimbangkan yang lu tadi bilang, ya lu boleh sakit, tapi Boleh bagi boleh kalau boleh kalau boleh. misalkan kalau lu Iya. keseringan ya penilaian bagi gua gitu. Iya. Sorry gua atasan lu ya nggak sih? Ya maaf gitu ya, sedikit sharing juga gitu ya. Gua pun sedikit, walaupun gua bukan HR, Bang, Iya. yang di sekarang pun gua sedikit, memegang kendali itulah. Jadi jujur dari dulu gua yang dibilang, gua yang dipantau sampai yang sekarang gua yang mantau gitu. Iya. Jadi penting banget yang namanya bahwa, konsistensi kehadiran, konsistensi kehadiran. Jadi maaf ya bagi gua contoh, ya lu boleh sakit tapi kalau keseringan sakit ya sorry gua nggak butuh lu penyakitan, maaf Bang, maaf ya. Itu simpelnya bahasa gua kayak gitu ya. Kalau zaman orientasi apa? Bau tanah. Betul, betul, betul. Ya, ya bener, bener. Jadi yang tadinya gua nggak memikirkan itu sampai gua megang itu, gua mikir ya, ya udah, gua nggak nyalahin penyakit lu. Iya. Tapi sorry, gua nggak butuh orang penyakitan gitu. Bukan penyakitan ya yang berat-berat ya. Lu sering sakit, gua nggak butuh lu gitu loh, Bang. Gue Bahasa belajar kasar gua ya, bahasa kasar gua. gue belajarnya di perusahaan terakhir itu justru kehadiran itu nomor satu. Ya, Kenapa kehadiran nomor satu? Karena ketika ada informasi apapun, ya lu yang tahu langsung hari itu gitu tuh maksudnya. Betul, betul, Bakal betul. beda cerita ketika masalah hari itu lu tidak ada, nextnya hari selanjutnya lu diceritakan sama orang yang berbeda gitu. Mungkin kalau saat itu lu ada, masalah itu bisa langsung selesai hari itu. Nah Ya, itu betul. makanya balik lagi ke tanggung jawab sama disiplin dan
profesionalisme tadi yang gue Iya, bilang gitu. betul. Nah, balik lagi Bang. Tadi kan kita udah masalah iring, masalah konsistensi pekerjaan kita. Kalau dari segi kita bicara tentang proyek Bang ya, basicnya teknik sipil. Kan banyak tuh Bang, proyek-proyek yang mangkrak gitu Bang. Kalau sepengalaman lu kira-kira apa sih Bang yang menyebabkan proyek itu mangkrak Bang? Banyak coy, Hmm. banyak apa ya, karena namanya juga kontraktor. Tahu nggak sih kenapa namanya kontraktor? Apa Kan tuh? namanya juga kontraktor, dia sering melakukan kontrak. Berarti Iya. kalau ketika dia sering melakukan kontrak, dia itu berhubungan dengan orang lain gitu tuh Iya. maksudnya. Jadi yang namanya proyek-proyek mangkrak macem-macem, macem-macem. Jadi bisa salah di yang punya proyek, bisa salah di yang apa namanya, di yang megang, yang melaksanakan proyek tersebut gitu. Iya. Atau mungkin bisa jadi bukan salah keduanya Mm-mm. gitu, bukan salah keduanya dalam arti kata ada force major ya, kayak bencana kayak gitu kan Iya. bisa aja Iya. gitu tuh maksudnya. Terus tiba-tiba sorry kayak kemarin aja covid kan ya, Mm-mm. kayak kita nih zaman-zaman covid nih, Mm-mm. banyak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba langsung langsung Iya. jatuh, Betul, bahkan betul. bahkan teman-teman gue juga ada yang kerjaannya sudah mulai tidak digaji kayak Betul, gitu-gitu kan, betul. banyak banget gitu maksudnya. Tapi kalau yang gue tangkap Bang, yang gue secara umumnya yang gue simpulin, mungkin yang gue tangkap cuman ada dua Bang ya, bukan cuma dua. Yang gue tahu ada dua ya. Kalau enggak masalah budgeting sama legalitas, ya enggak sih Bang? Kemungkinan besar Paling sering antara itu dua itu ya Bang ya. paling sering Paling itu. sering itu. Jadi ya Dan itu banyak tuh, banyak ininya, banyak pengaruh. ya Dalam arti kata gini, mana ada yang tahu legalitas pekerjaan itu kan? Kalau betul. bukan ada orang yang lapor, kayak gitu-gitu kan Nah, betul, maksudnya. Jadi betul, makanya betul. gue bilang, dunia sipil itu luas, dunia Betul, konstruksi itu luas. Jadi betul. yang lu hadapin kadang-kadang bukan cuman depan laptop, buka Excel, buka CAD, buka sub, etap, dan lain-lain. Bukan hanya Betul, sampai situ. Karena betul. kita dengan masyarakat, masyarakat dengan kita, kayak gitu tuh. Terus sama kita dengan owner, owner dengan kita, kan Betul, kayak gitu-gitu. betul. Jadi belum lagi hubungan di lingkungan, proyek segala macem, kanan kiri depan belakang lah, itu Betul. harus bisa diamanin intinya gitu. Terus apa ya? Bicara tentang tadi mangkrak Bang ya, mangkrak. Lu kan pernah main proyek yang sifatnya global gitu. Lu hampir mengetahui semua isi proyek itu apa ya. Hampir yang gue bilangnya hampir. Nah, sebenarnya regulasi dari awal sampai ke finishing itu gambaran umumnya seperti apa sih Bang? Dari awal sampai finishing simple sebenarnya, sama Hmm. aja sih. Kadang-kadang jangankan jangankan gini jangankan untuk pekerjaan yang sifatnya konstruksi ya. Kadang-kadang kan kalau kita beli barang juga sama sebenarnya. Hmm. Pasti pengennya nyari harga murah, atau Betul. mungkin ada yang sifatnya lelang, kan Betul, macam-macam. betul. Nah, kalau di konstruksi itu ada yang namanya sifatnya itu lelang. Ya, Jadi lelang tender ya. ya. Ada pekerjaan misalkan ada budgetnya sekian gitu kan, tinggal nyari penawaran-penawaran yang masuk, dan itu biasanya kontraktor-kontraktor tuh yang Iya. masuk-masuk. Iya. Ada yang based on-nya swasta, ada juga yang dia larinya di proyek-proyek pemerintah. Jadi yang namanya mulai pekerjaan konstruksi itu ada yang lewat tender, Iya. ada yang lewat penunjukan-penunjukan langsung, Oke. ada juga yang dari relasi Iya, gitu tuh. Jadi dia nggak ditenderin, nggak dikasih tahu siapa-siapa, tahu-tahu ada yang bangun aja. Oke. Tinggal ya macam-macam kebutuhannya. Ada yang mintanya punya PT, ada yang mintanya borongan aja, nggak Oke. pakai PT, macam-macam. Intinya Intinya awalnya tetap ada kontrak. betul. Intinya Nah, awal kontrak Bang ya. tetap Sebelum ada kontrak itu kontrak. ada berbagai jenis. Ada berbagai Ya, jenis. seperti tender Mau atau itu lelang, mau itu penunjukan ya, langsung, seperti mau itu kan. apapun itu. Nah, setelah kontrak itu biasanya atau kayak gimana tuh Bang? Iya, kalau kontrak udah ditandatanganin, ya tinggal dilaksanakan pekerjaannya. Oke. Mulai ya macam-macam kan, ada juga yang sok-sok peresmian itu ya, yang peletakan batu pertama Iya, lah, betul, apalah ya, betul. tergantung sih. Biasanya tergantung pekerjaannya apa dan yang dikerjain apa. Biasanya suka ada seremoni-seremoni tuh ketika proyek ini mau dimulai. Bahkan ada yang sampai potong kambing, potong sapi, macam-macam. Masa sih, Bang? Ih, nggak percaya, ada. Oke. Dulu kan gue KP, kalau kalian di Cilegon ngelihat Hotel Amaris, itu gue KP di situ dulu. Potong apa dia? Potong kambing. Oh, yaudah.
Jadi proyek mulai potong kambing, syukuran mereka Hmm. gitu tuh. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Itu mah gimana pimpinan pimpinan yang apa ya, pimpinan yang ada di kontraktor itulah, pimpinannya Bebas lah ya, gimana. potong apa aja Bebas, bang ya. bebas, bebas. Asal jangan potong gaji, baru mulai udah potong Iya, gaji. potong leher gitu tuh. Jangan. Jadi ya udah silakan mulai. Nah, di kontrak itu tuh detail dari mulai material yang dipakai biasanya ada. Material yang dipakai apa? Contoh kayak semen ya. Semen kan sekarang kita udah banyak banget nih. Ada Iya. semen A, B, C, D, E, F, G lah intinya gitu tuh kan. Mm-mm. Jadi dari semen aja detail sekali. Semennya pakai apa, terus lantai pakai apa, cat aja mereknya kadang dikeluarin pakai apa. Iya. Jadi detail karena ya kita kan terkait kontrak dan apa dokumen-dokumen pendukung terkait pelaksanaan pekerjaan itu Iya gitu betul. maksudnya. Dan di situ juga ada sifatnya pembayaran Mm-mm. gitu. Jadi si pelaksana ini misalkan boleh nagih gitu kan, boleh nagih ke owner berapa kali gitu. Contoh misalkan dari 1 miliar, owner juga nggak mau ngasih duit langsung 1 miliar gitu ke pelaksana. Nggak Iya. mau mereka biasanya maunya sesuai progres pekerjaan. Mm. Jadi progres pekerjaan udah 25%, nah itu kita Iya. nagih Per 25%. termin lah bang Per ya. Jadi termin. termin itu nanti akan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang nanti Betul. Nah bakal itu siapa yang ngitung? Ya kalian nanti, Mm-mm. anak-anak teknik sipil yang bakal ngitung Betul. itu. Progres Betul. di lapangan, progres di lapangan bobotnya berapa, itu kalian yang hitung. Iya. Di situ bisa dapat nanti apa namanya penagihan iya, progres pekerjaan iya, yang Iya. outputnya biasanya kurva S gitu tuh Iya maksudnya, yang betul. kayak gitu-gitu. Nah itu makanya eh, apa namanya engineer di kontraktor itu dibutuhin, site engineer dibutuhinnya tuh salah Mm. satunya untuk itu juga Mm. gitu maksudnya. Yang after udah let's say berjalan gitu tuh ya. Iya. Nah di tengah-tengah pekerjaan kadang-kadang kita suka butuh pihak-pihak yang lain. Iya. Contoh kayak pengecoran, ya kan? Pengecoran kan kita nggak mungkin ngecor sendiri atau pasti kita based on vendor ya. Ada lagi vendornya nih yang buat ngecor gitu kan. Mm. Terus belum kita sewa alat lagi. Itu kan kita harus hubungan lagi tuh sama mereka Iya. gitu. Terus ada pekerjaan-pekerjaan khusus misalkan kayak apa ya? Kayak pekerjaan khusus kayak misalkan elektrikalnya dari gedung tersebut. Karena biasanya SDM yang ada di konstruksi itu terkadang terbatas. Jadi tidak semuanya dia tuh sudah benar-benar ready. Iya, tidak semuanya tuh ready, dia bisa bikin building itu dari bawah sampai atas tuh langsung jadi, belum Iya. tentu Iya. gitu. Jadi banyak banget vendor-vendor di dalam kerjaan konstruksi dan itu biasanya pihak ketiga gitu Iya. tuh maksudnya. Oke. Dan ya, project beres biasanya ada yang namanya biaya pemeliharaan. Oke. Jadi yang namanya kontrak kontrak proyek, misalnya kontrak proyek nih 2M misalkan, misal 2M ya, dari 2M bikin gedung misalkan. Nah itu biasanya ada pembayaran yang ditahan, Oke. namanya retensi biasanya. Kalau Retensi nggak betul. salah ya, Iya kalau nggak salah retensi namanya bang. retensi. Gue udah lama nggak di kontraktor Oke soalnya. siap. Siap. Jadi retensi, nah retensi itu disimpan sama owner sebagai modelnya sih kayak jaminan garansi Iya sih. betul. Jadi biasanya tuh berapa ya? 2 sampai 3 bulan kalau nggak salah Iya betul retensi betul. itu kan. Jadi itu ada biaya pemeliharaan gitu. Jadi Jadi biaya plan itu biasanya 5-10% nah ya biasanya kan segitu kan? 5 selama 2 sampai 3 2 sampai bulan 3 bulan setelah biasanya. Setelah finishing beres tuh ya. betul, kayak gitu. Jadi nanti abis itu retensi dan baru serah Iya. terimakan gitu sama owner tersebut dan pembayaran nanti baru dilunasi semua. Nah, itu selesai. Jadi yang namanya proyek, kontrak segala macam dari awal sampai akhir biasanya seperti itu yang Umumnya. umumnya. Jadi Karena bisa jadi misal contoh gua mau bikin gedung 5 lantai gitu. Gua kenal sama Faiz. Ya udah Faiz saya panggil, "Is, kerjain." Gitu. bisa Ada bisa yang kayak jadi. gitu, itu lebih lebih banyak. Nah, makanya gue bilang tadi ini nyambungnya sama yang relasi, sama Iya skill betul gitu. Kadang-kadang orang punya skill bagus, tapi relasi dia nggak bagus nih sama kanan betul kiri. Jadi betul. orang juga pelit sama dia Iya. gitu, nggak mau ngasih Jadi kerjaan dan lain-lain. itu secara umumnya ya, Mm-mm. cuy. Secara umumnya tapi secara di lapangannya sebenarnya banyak. Ada juga yang pure kontraktor nalangin bang. Ada aja. Nah ya Ada. enggak. Jadi tidak semua termin, Betul. Jadi bener-bener pure nalangin sampai pure benar-benar nalangin beres ya baru baru dibayar. Kayak dibayar. gitu. Ada juga. Biasanya itu yang nominalnya kecil sih. Betul. Biasanya Biasanya nominalnya kecil. 200 juta tuh termasuk kecil loh. kecil sih bagi Iya, project. iya 200 juta biasanya kecil dan itu biasanya udah beresin dulu kerjanya baru nanti dibayar gitu. Betul betul.
Itu. Makanya kalau kalian apa namanya paham lah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya modal sih, modal 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 banget lah buat kedepannya. Karena nanti kalian bakal ngerasain yang namanya kerja di kontraktor di pembangunan lah, pembangunan fisik gitu ya, apapun itu. Nanti kalian lama-lama juga bakal 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 apa namanya? Bakal berpikir bahwa gue bisa nih sebenarnya ngerjain ini sendiri, gimana sih caranya, nanti Mm-mm. pasti kayak gitu Hmm. gitu tuh maksudnya. Gue bisa nih kayaknya ngerjain ini sendiri, nggak usah gue ngikut dia gitu tuh maksudnya. Gue bisa nih bikin ini sendiri sebenarnya. Terbukti di abang-abang kita. Iya gitu, Ada lah. ada Ada yang lah, ada. dari kerja ya sampai dia mikir, ya kalau gua bisa, gua paham dari awal sampai nol inilah proyek, kenapa gua nggak ngejalanin sendiri aja nggak? Iya, Ada sampai yang kayak gitu, sampai ngebangun apa ya, dari mulai yang nggak perusahaannya punya, sendiri iya dari gitu. mulai yang nggak punya bendera sampai punya bendera Betul. gitu. Jadi pengembangannya banyak Itu gitu. santuy aja dari teknik sipil mah banyak intinya. Kuliah Oke, nikmatin aja dulu betul ya, betul bang. mekanika struktur, struktur beton, struktur baja, Jadi inget kerja di masa. kontraktor nggak kepake-pake amat. Iya kalau proyek pemerintah itu udah rapi. Kenapa Oke. rapi? Yang tadi gue bilang karena biasanya kalau proyek pemerintah tuh sudah online sistemnya untuk pengajuan tender, pengajuan penawaran, pekerjaannya apa aja itu biasanya kalau di proyek pemerintah udah ditampilin di websitenya ada khusus sih website buat lelang-lelang gitulah. Gue Iya, juga belum terjun ke sana karena biasanya kalau di gue rata-rata penunjukan langsung sih nggak di tender gitu iya maksud memang. gitu. Jadi ya kalau sifatnya proyek sih pasti apa namanya sifatnya untuk pelaksanaan pekerjaan ya itu tergantung sih tergantung owner proyeknya jenisnya apa proyek pemerintah apa bukan terus kliennya kebutuhannya kemana macam-macam sih pokoknya jadi kontrak itu yang umum ya yang umum itu gini dari yang tadi semua gue bilang dari awal ya gue juga nggak bilang bosnya gini gue tidak mengasumsikan bahwa apa yang gue ketahui benar karena mungkin banyak senior gue yang lebih hebat ya Betul betul. yang lebih hebat ada gue juga tidak bermaksud menggurui siapapun cuman maksudnya ini based on apa yang gue alami nih Iya dari mulai kerjaan gue di konstruksi dan kenapa gue milih konstruksi kan gitu ya iya betul. sebenarnya tapi bisa juga anak-anak sipil yang memang pengen nekunin sipilnya dari segi pendidikan mungkin dia lebih cocoknya ngajar kan banyak kan yang udah jadi dosen Iya bahkan betul senior gue juga betul udah jadi dosen di Untirta kan betul. sekarang maksudnya Tiga. tiga malah kan Betul. banyak jadi ya itu pilihan sebenarnya kalian mau jadi apapun itu pilihan Iya gitu. betul. Bahkan sebenarnya jadi gua sekarang nih di PNS gitu tuh maksudnya itu sebenarnya keluar Iya. kalau boleh gua jujur itu keluar loh dari dunia teknik Teknik sipil sipil. karena secara pekerjaan secara administrasi apapun itu sebenarnya tidak sesulit dan tidak sekompleks yang ada di konstruksi gitu tuh Iya. maksudnya tidak ke sana jadi lebih ke administrasi sebenarnya gitu tuh. Iya Nah, jadi kayak gitu aja. Maksudnya jadi apapun lah, apapun nanti kalian keluar, lulus gitu ya maksudnya. Keprofesian teknik sipil ini menurut gua banyak dan sangat dibutuhkan di segmen apapun. Maksud gua betul. gitu. Terserah itu pilihan pribadi sendiri mau coba di konstruksi dulu mau coba di konsultan dulu apa konsultan perencana apa konsultan pengawas atau mungkin lu mau lanjut S2 terus jadi dosen Mantap. atau mungkin ada lagi yang mau lanjut S2 tapi buka perusahaan sendiri gitu Betul. kan jadi ya silahkan berkembanglah ke jalurnya Hmm. masing-masing gitu tuh Ya maksudnya jadi intinya gini sih buat adik-adik semua yang nanti bakal nonton atau siapapun yang bakal nonton, jangan takut lah karena teknik sipil ini luas banget. Tergantung elunya mau kemana. Yang jelas kalau rekomendasi kami bahwa kalau pengen dapat ilmu banyak di awal, tentunya ke kontraktor bang. iya Tapi kontraktor itu udah pasti lah. betul lah. Semuanya diukur karena disiplinnya, profesionalitasnya, kuat ngadepin Betul tekanannya, terus mentalnya diuji juga di situ gitu betul. tuh maksudnya. Nah jadi gini sih. Selain kontraktor masih banyak lagi yang bakal nampung lo sebagai teknik sipil karena teknik sipil itu banyak kepake dari apanya sih dari yang pertama feeling engineer
Yang kedua terus logika teknik sipil yang tadi lu bilang tadi Bang ya. Mm-mm. Logika teknik sipil dan ya sejujurnya ya lu tahu Bang, gua juga kerja nggak di teknik sipilan ya. Iya. Gua juga kerja bukan di teknik sipilan, tapi kenapa gua bisa bertahan karena ya tadi feeling engineer terus logika teknik sipil sangat terpakai di dunia perkantoran juga. Seperti itu sih Bang ya, kurang lebih ya. Mm-mm. Jadi tidak mesti, jangan pernah takut sama nilai kuliah yang Asli. kecil. Asli. Jangan pernah takut sama nilai kuliah yang kecil, jangan pernah takut ngadepin mata kuliah yang susah gitu Betul. tuh maksudnya. Karena gue juga ngomong kayak gini karena gue juga nggak pinter-pinter amat di sipil sebenarnya gitu tuh. Sama. Enggak, gue nggak pinter-pinter amat, tapi Minus. memang gua mah senang belajar hal yang lain gitu tuh. Gua Betul, gue betul. senang gue senang belajar hal yang lain. Gue senang menganalisa sesuatu hal gitu tuh. Bahkan gua sampai mau nyoba nyebur dulu, ngerasain dulu. Kalau oke gua ambil, kalau nggak oke gua tinggalin gitu sih Ya kalau intinya gua. gini sih buat adik-adik ya. Contohnya ya kebetulan kita berdua adalah contoh orang yang terjebur gitu. Ya, nyatanya kita hidup dari terjebur ya nggak Bang? Iya. Ya Bang Tito, gua dapat duit dari teknik sipil gitu. Ya karena apa ya? Karena kita menjalani semuanya. Yang Jadi gitu. penting tuh bertahan sih. Bertahan Bertahan. dulu deh. Namanya masih masih baru lulus. Sama lah di dunia, di kuliah juga sama sebenarnya. Kan sama-sama perjuangan ya di kuliah Betul, juga kan. Emang gampang. Kuliah betul. 8 semester kan. Gua Ya. aja 10 apa 11 gue ya. Ah, 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 ah. Iya gitu. Maksudnya ya tapi di apa ya? Semua orang harus selalu punya target Mm-mm. gitu. Kenapa gua lulus 2015? Kenapa? Kan gue juga apa maksudnya udah punya hitung-hitungan gitu Betul. maksudnya kan. Terus kenapa sih gue punya IPK nggak 3? Gue Iya. nggak 3 loh. Gue Iya nggak betul. 3 loh. Serius, IPK gue nggak 3 loh. Ini buat maba ya. Heeh. Maba juga sama ya. Tapi gue nggak mengajarkan kalian kayak gue, nggak. Cuman maksudnya lu harus punya standar lu sendiri gitu tuh Iya betul maksudnya. betul. Jadi karena gue nggak mampu struktur. Iya. Gue sub etap gue nggak ngerti coy. Sumpah gue nggak ngerti. Tapi gue cuman mencukupkan apa yang memang harus gue punya, dan gue coba cari peluang kerja yang memungkinkan gue bisa hidup di situ. Cuman itu Iya. aja sebenarnya Betul kalau betul. gue. That's it, itu aja. Gitu. Asli mekanika struktur gue nggak bagus-bagus amat. Struktur beton gue kacau gitu tuh. Iya. Iya, cuman memang ketika logika itu ketika logika pendidikan di dunia kampus, terus gue juga punya pengalaman di lapangan, di Mm-mm. situ sebenarnya sudah kebentuk tuh nanti gitu tuh maksudnya, sudah Betul. kebentuk perlahan-lahan, kebentuk sendiri gitu. Dan harus punya target sih intinya. Jadi Mm. mahasiswa baru masuk sipil harus punya target gitu tuh. Kuliah mau yang kayak apa, kan kayak gitu kan. Kuliah mau yang kayak apa, mau dinikmatin, mau dienjoyin apa mau gimana, mau organisasi atau enggak, itu juga terserah Pilihan lu sebenarnya, sebenarnya pilihan lu, mangga aja warnai. gitu. Tapi bukan memaksakan ya. Gua sama Bang Tito di sini, gua bisa menyampaikan hal ini, gua bisa menceritakan semua, gua dan Bang Tito bisa menceritakan semua pengalaman kita dan semua penanganan kita di dunia kerja kita ya ada sedikit peran organisasi di situ ya Bang. Sebenarnya ada Oh ya. enggak, kalau itu banyak banget itu. Kalau Sedikit. itu gue ngerasainnya banyak. Oke. Berarti banyak ada peran banyak dari organisasi terhadap itu gitu. Enggak, gue banyak banget asli. Karena gini, kalau ini sorry sedikit ya, sedikit dari organisasi, gue dari himpunan. Ya, Iya. himpunan gue itu 3 tahun kalau nggak salah, sampai BPH itu kan 3 tahun ya, Iya dari betul dari betul. dari awal masuk, terus jadi top man, ya kan? Iya betul. Terus gue ke BPH itu kan 3 tahun jenjangnya. Abis dari situ gue ke BEM. Betul. Abis dari ke BEM di perusahaan. Jangan dikira di perusahaan gak berorganisasi loh. Wih, Itu sama itu justru. sangat Awas, salah loh kalau sangat kalian berpikir di dunia kerja itu tidak berorganisasi, itu salah besar. betul. Gue jamin itu salah besar. Kenapa? Gue dulu di Riau pernah ngambil keputusan nyuruh mulangin karyawan gue 600 orang. Mm. Karena kondisinya waktu itu gue jaga malam, shift malam ya. Jam 1 itu hujan. Tiba-tiba HRD nelpon gue dan bilang, "Pak, ini gimana? Hujan gak berhenti-berhenti, mau dipulangin apa enggak?" Gue malah balik nanya sama dia, "Loh kok kamu nanya saya?" Gue bilang gitu kan. Iya. "Loh Pak, jabatan di sini engineer Pak paling tinggi malam ini." Oke. Dan engineer-nya di situ gue. Lu bayangin, kalau orang yang nggak paham substansi jabatan, dia mungkin bakal bingung ngambil keputusan saat itu. Karena Betul itu betul 600 orang di betul lapangan, betul.
ya kan, ngejar progres target kerjaan, hujan kondisinya dan lu harus bisa ngambil keputusan malam itu bagaimana. Betul. Kalau orang yang nggak ngerti mungkin kalang kabut nggak tahu harus ngapain, tapi gue coba buat ya udah gue tanya dulu gitu peraturannya apa. Peraturannya kalau hujan sudah lebih dari 3 jam itu sudah tidak ini katanya gitu kan, sudah tidak apa namanya, tidak bisa dilanjutkan pekerjaan. Mhm. Akhirnya gue bilang ya udah tunggu lagi 1 jam, kalau 1 jam Iya masih betul. tetap hujan ya udah pulang. Akhirnya bener, itu hujan nggak berhenti dan akhirnya pada pulang jam Mhm. 2 itu pada pulang, akhirnya jam 2 jam 3 pada pulang dan gue harus ngurusin tuh berita acara segala macam, terjadi hujan dan lain-lain. Iya, jadi bayangin aja kalau kondisi orang yang tidak paham yang namanya organisasi itu seperti apa, mungkin bakal buta gitu yang Iya. kayak gitu-gitu. Gue jamin lah karena beberapa kali gue sharing-sharing sama teman-teman gue, anjing gila banget gitu. Kan itu progres kantor, progres pendapatan kan, Betul profit betul betul. bicaranya kita setiap hari kan pasti yang dikejar kan progres dan Betul. itu buat nagih nanti Iya. kan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ya kenapa gua bilang sedikit Bang ya, karena kan semua orang mindset-nya beda. Takutnya kalau gua bilang banyak, takutnya kita kayak promosi gitu kan Bang, Enggak kayak enggak enggak promosi. enggak enggak enggak. Tapi Enggak. gini Bang, pengen cerita aja sih buat adik-adik lu. Eee, gua pun, di pekerjaan gue sekarang sampai posisi gua sekarang itu kan organisasi Bang. Hmm. Karena organisasi, percaya tidak karena organisasi sampai, ya intinya ada suatu, problem lah di perusahaan gua Hmm. yang sifatnya sangat besar, problem itu yang akhirnya, secara dipaksakan gua harus ikut turun tangan sampai terselesaikan lah suatu masalah itu dan sampai, bos gua itu bilang kayak gini gitu, "Lu anak organisasi ya?" Iya. Bener, Iya. bos gua bilang, "Lu anak organisasi ya?" Katanya. Udah gitu sampai dia bingung, dia bener ini gua nggak bohong ya, gua butuh orang kayak lu, anak Heeh. organisasi, Heeh. gitu loh, bener loh Bang, gua bener, Iya, gila berarti yang ngaruh banget gitu orang emang. organisasi. Jadi, jangan takut berorganisasi dan jangan meninggalkan akademik, intinya sih seperti itu. Ada 2 poin yang mau gue ceritain terkait organisasi juga sedikit. Gini, gue di rumah, itu gue perumahan baru, Ya, ya kan? Dan gue terlibat sama kegiatan kepengurusan, betul baik itu RT, RW, DKM, betul. itu gue masuk semua. Oke. Di situ tuh gue ketemu banyak orang hebat ya. Jadi di perumahan gue tuh kebetulan ada yang Kemendagri juga, ada yang Kemenku, ada yang asli nggak bohong, gue rata-rata mereka kuliahnya hebat-hebat S2 gitu rata-rata. Ada yang Pemprov Pemprov Banten, macam-macam. Tapi di forum gua yang dulu belum PNS gitu ya, maksudnya karyawan swasta biasa dengan background gue cuman S1, ketika rapat-rapat gue bisa bisa masuk ke mereka gitu tuh dan mereka juga sampai menilai gue, nih orang mah umurnya doang muda katanya sama kayak gitu. Akhirnya gue kecebur di 2 kepengurusan, gue di RT di rukun tetangga juga jadi kepengurusan, di DKM juga jadi kepengurusan. Jadi sampai kapanpun memang ternyata organisasi itu sebenarnya melekat ke kita gitu Betul tuh. Organisasi itu melekat ke kita, cuman balik lagi ke kitanya mau apa enggak. betul. Sebenarnya cuman itu Dan intinya sih nanti bakal nyambung ke, yang materi muatan-muatan nanti. lainnya. Iya, Intinya nanti gitu. yang tadi yang kita bahas itu sebenarnya menyinggung ke organisasian, Hmm. kepemimpinan. Jadi ya lu bakal ya nantilah ada saatnya lain. Kalau kalau gua sama Bang Tito semua yang ngisi ya Allah nggak nyampe, nggak bisa Iya. sejam 2 jam ya Bang ya. One more. Kemarin ada cerita lucu lagi sedikit ya. Iya, Ini intermezzo sih. intermezzo. Oke. Intermezzo sebelum kita Enggak Bang. closing ya. Gua takutnya semua muatan kita Enggak, sampaikan gitu loh. enggak. Ini cuman modelnya kayak lu. Iya. Modelnya kayak lu tadi sama bos lu dibilang Jadi lu butuh. bercandanya keenakan acara ya. Masa satu konten aja bisa ngisi Iya. semuanya. Enggak. Ada. Ini terakhir dari Oke, gua. siap. Ada cerita lucu. Cerita Hmm. lucunya waktu gua keterima CPNS. Iya. Jadi cerita lucu keterima CPNS. Kebetulan ketemu yang sama-sama alma mater Untirta. Oke. Iya, cuman bedanya dia jurusan-jurusan ekonomi gitu ya, jurusan ekonomi. Terus ada beberapa anak harian itu Untirta juga tapi yang Serang gitu. Terus yang CPNS ini yang anak Untirta juga bilang, "Gue mah dulu apa kupu-kupu," Gila katanya gitu gila. kan. "Iya, gue mah Tahu dulu nggak kupu-kupu? kupu-kupu, Tahu Bang? kuliah Kuliah pulang," pulang. katanya gitu. Ada kalau kita Kalau kita kura-kura kura-kura kan gitu. asli. Kuliah rapat, kuliah rapat. Asli asli. Nah, ceritanya dia bilang kayak gitu. Jadi dia mencoba untuk ngasih tahu ke
apa anak-anak Untirta yang ada di situ dia bilang, udah kamu nggak usah kuliah rapat, nggak usah ikut organisasi lah katanya gitu, nanti mengganggu kuliah Oke, katanya gitu siap. kan. Itu klasik banget. Iya, terus sama gue giniin, loh gue organisasi loh, Iya. gue kuliah rapat kan gue, Iya. tapi lu sama gue sekarang di mana gue gitu. Lu sama gue sekarang di mana? Kita sama-sama CPNS, gue bilang Betul kayak gitu betul kan. betul Wah betul. akhirnya di situ, iya sih ke situnya mah Betul katanya. betul Akhirnya betul dia betul betul. dia jadi malu sendiri gitu kan. Cuman maksud gue ya bagaimana orangnya gitu. Ya, itu sih gimana Udah sih orangnya. gimana orangnya. Itu sih terakhir dari gue. Gue minta maaf kalau misalkan memang penyampaian gue ada yang salah ya Is ya. Oh, siap Bang, Gue siap. juga tidak bermaksud menggurui, mungkin takutnya senior gue ada yang nonton, terus mungkin senior lain ada yang nonton. Kayaknya Kalau pasti memang sih Bang. iya, Tapi kalau memang kayaknya kalau ada kalau kalaupun ada yang nonton senior Bang ya. Bukan lu. Guanya yang kena. Secara kita aja beda 4 tahun, Bang. Ya enggak lah. Ntar si Paisnya aja lah ini mah habis gitu. jadi ya maksud gue kayak gitu. Jadi temen apa siapapun nanti alumni yang nonton, gue mohon maaf kalau penyampaian gue ada yang salah. Gue hanya menceritakan apa based on yang gue ketahuin gitu Iya. ya, yang gue tahuin apa, gue coba sharing. Mungkin ini sedikit banyak mungkin bisa membantu untuk kegiatan di himpunan juga Iya. gitu kan. Gue cuman tujuannya cuman itu, nggak ada maksud apa-apa, tidak maksud pamer atau apa. Mungkin itu aja kali dari gua buat mahasiswa baru, paling ya keep fight lah, Oke, apapun siap. kondisinya, mau itu Covid, mau itu apa, ya Betul. kan? Lanjut Betul. aja, Iya, ya. jalanin aja, ikutin aja prosesnya. Asli. Gitu aja Ya. sih. Kalau dari gua. Mangga. Mungkin sama gue juga buat abang-abang dari 2003, abang teteh dari 2013 sampai 2005. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah-salah menyampaikan atau ya menurut lo semua itu kesotoyan gue ya. Itulah yang gue rasakan, itu juga yang Abang Tito rasakan. Kami hanya menyampaikan apa yang kami rasakan. Semoga Abang Tito tidak merasa dilangkahi atau adik-adik juga nggak merasa digurui. Kita hanya sharing-sharing aja. Ya mungkin itu aja ya yang dapat kami sampaikan di podcast Bang ya. Gila asli. Iya, podcast lucu. Keren banget lah pokoknya adik-adik gue keren banget lah. Seorang Faiz itu kan disuruh ngisi podcast gitu ya. Dan Bang Tito pemateri podcast. Ya semoga kalian lebih tahu lah siapa kita dulu gitu. Ini terobosan baru sih. Oke, siap. Ya, makanya gue dukung aja. Gue gitu Cuman gue nggak ngebayangin aja kalau misalkan nyampein materi tidak sesantai ini. Iya. Karena gue biasanya kalau nyampein materi santai kan gitu. Iya, betul. Maksudnya gue nggak kebayang aja dia gue harus online depan laptop, belum lagi kalau internet gue tiba-tiba down. Bahkan kondisinya tidak asik aja, tapi ya udahlah. Intinya good job buat anak-anak Iya, acara, semangat semua. terus Kami semuanya. hanya bisa mendukung seperti ini Bang ya. Iya, Kita hanya bisa mendukung seperti ini. preparationnya keren, Oke, keren lah. mepet luar biasa tapi Oke. jadi. Oke. gitu ya. Ditunggu nanti hasilnya dan semoga adik-adik ingat ini nggak gampang loh adik-adik. Tete-tete abang-abang kalian nggak gampang mengatur ini semua dan kami juga nggak gampang mengatur waktu kami. Semoga adik-adik bisa menyaksikan dengan baik, memperhatikan dengan baik sampai benar-benar tahu apa sih yang kami sampaikan. Itu aja Bang ya. Iya, Mungkin gitu aja, Bang. kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian podcast ini dengan tema keprofesian. Terima kasih dari kami. Keprofesian based on pengalaman ya. Oke, Ya, betul. jangan bilang keprofesian karena gue bukan engineer murni. Nah, dan kita bukan dosen Bang. Iya. Gitu ya. Gue nggak enak sebenarnya kalau ngebayangin sampai senior gue ada yang dengerin gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Tito Eko Piramana, Faiz Syafat Arifin, Teknik Sipil Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.